Bab 171, Shenron Api Emas. 7 bola naga ini cukup unik dan terlihat berbeda dari bola naga tradisional. Karena Xiaya, pencipta bola naga ini, tidak memiliki pemikiran tradisional klan naga dan menambahkan pengaruh kemampuan ruang waktunya, bola naga tampak sangat halus dan terlihat berbeda. Xiaya melihat bola naga di tangannya dan tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak merasa terganggu. Selama fungsinya serupa, maka penampilan hanyalah nomor 2. Dia meletakkan 7 bola naga di tanah, dan setelah bereaksi satu sama lain, bola tersebut segera berkedip dan menyala. Lafuli, kamu harus memanggil Shenron. Mantranya adalah, majulah, Shenron. Xiaya kembali ke kerumunan dan menginstruksikan Lafuli yang memasang ekspresi penasaran di wajahnya. Mantra yang dibuat Xiaya menggunakan bahasa kehidupan sebelumnya. Karena pencipta bola naga perlu mempertahankan keberadaan bola naga, mereka tidak dapat memanggil Shenron secara langsung. Disinilah muncul pertanyaan tentang berapa kali bola naga harus digunakan. Di satu sisi, keberadaan bola naga menyeimbangkan energi negatif di alam semesta dan menciptakan keajaiban, di sisi lain, mereka sampai batas tertentu mengganggu tatanan alam. Oleh karena itu, bola naga memiliki batasan berapa banyak yang harus digunakan. Setelah bola naga memenuhi keinginannya, akan ada periode penyesuaian. Saat itu, mereka akan berubah menjadi batu biasa karena energinya telah habis. Mereka hanya akan kembali menjadi bola naga setelah menyerap energi yang cukup. Periode penyesuaian ini terkait dengan ukuran planet tempat bola naga tersebar, dan juga kemampuan penciptanya. Semakin besar planet ini, semakin banyak energi yang dapat diserapnya, dan semakin pendek periode penyesuaiannya. Di saat yang sama, jika kemampuan pembuat Dragon Ball cukup baik, maka waktu pemulihan Dragon Ball akan lebih singkat. Mengenai hal ini, bola naga super yang diciptakan secara pribadi oleh Dewa Naga, Zalama, adalah, tidak diragukan lagi, yang terbaik. Mereka tersebar di 2 alam semesta dan menyerap esensi keduanya. Berikut ini adalah bola naga planet Namek yang diciptakan oleh Tetua Agung planet Namek. Bola naga di planet Namek sangat kuat karena ukuran planetnya yang sangat besar, dan kemampuan khusus dari Tetua Agungnya. Berikutnya adalah bola naga bumi yang diciptakan oleh Dende dan kami. Tapi sekarang, setelah bola naga super, bola naga terbaik berikutnya adalah bola naga kristal yang dibuat oleh Xiaya. Karena kemampuan pencipta bola naga kristal, Xiaya, cukup kuat. Setelah bola naga kristal memenuhi keinginannya, mereka akan tersebar di seluruh galaksi berbentuk helix, oleh karena itu, energi yang dapat diserap akan cukup besar. Kembali ke topik, bola naga merupakan benda yang mengganggu tatanan alam. Betapapun ilahinya, mereka tidak dapat melepaskan diri dari hukum alam semesta. Jika digunakan terlalu sering, dan digunakan untuk sesuatu yang terlalu besar, hal tersebut akan memicu serangan balik dari hukum alam. Oleh karena itu, perlu memanfaatkan kemampuan penciptanya sebagai jembatan untuk mempertahankan eksistensi Dragon Ball itu sendiri. Oleh karena itu, bola naga pada umumnya tidak dapat digunakan oleh penciptanya untuk membuat permohonan bagi dirinya sendiri, lebih jauh lagi, penggunaannya harus dibatasi. Begitu penggunaannya melebihi batas yang dapat ditanggung oleh penciptanya, serangan balik besar-besaran dari alam semesta akan dipicu, dan ini akan mengakibatkan bencana. Lafuli mengangguk dan menurut. Karena kepercayaannya pada Xiaya, dia tidak terlalu banyak berpikir dan berjalan dengan antusias ke depan 7 bola naga kristal, di tengah alun-alun. Dia menarik napas dalam-dalam sambil melihat bola naga, yang bersinar dengan cahaya terang, dan meneriakkan mantra yang diperintahkan Xiaya padanya. Majulah, Shenron. Lafuli berteriak keras dalam bahasa Mandarin, itu adalah bahasa dari kehidupan masa lalu Xiaya. Tak seorang pun di dunia Dragon Ball yang mengetahui arti kalimat tersebut, mereka juga tidak dapat menggunakan perangkat terjemahan untuk menganalisis struktur bahasa, melalui kata-kata dan ungkapan yang biasa digunakan sehari-hari. Karena dia belum pernah berbicara bahasa Mandarin sebelumnya, nada suara Lafuli agak aneh, mirip dengan orang asing yang baru belajar berbicara bahasa Mandarin, dan ini membuat Xiaya tersenyum nostalgia. Di dunia Dragon Ball, hanya dia yang memahami bahasa asli ini. Gemuruh. Begitu suara Lafuli menggema, warna langit langsung berubah. Sekelompok besar awan melayang dari cakrawala jauh, bukan awan gelap, melainkan awan keemasan. Segera, awan keemasan menutupi matahari pagi dan menyelimuti seluruh langit planet Yedola dengan awan ajaib, seolah-olah dewa akan turun ke dunia fana. Tepat setelah itu, guntur mulai terjadi. Gemuruh guntur yang memekakkan telinga mirip dengan genderang perang yang bergema keras, secara bertahap memancar dari jauh. Di saat yang sama, bola naga, yang bersinar dengan cahaya keemasan, semakin besar, semakin terang, bersamaan dengan kilat biru di langit. Adegan pemanggilan bola naga kristal ini benar-benar berbeda dari bola naga di bumi. Xiaya tersenyum sambil berkomentar di dalam hatinya. Aum, raungan naga bergema di seluruh langit dan bumi. Tiba-tiba, 7 bola naga kristal memancarkan sejumlah besar sinar cahaya keemasan yang kemudian membubung ke langit, sebelum menyerbu, secara langsung, melalui awan ajaib emas dan ke atmosfer. Mengaum, raungan naga keras lainnya bergemuruh di luar planet, dan bayangan emas diproyeksikan ke bawah melalui atmosfer. Xiaya mengerutkan kening dan diam-diam mengikuti jejak cahaya keemasan dengan matanya. Dia menghitung pembangunan Shenron ini dalam pikirannya. Dilihat dari sini, Shenron yang dia ciptakan tampak agak terlalu besar. Bayangan itu perlahan-lahan menjadi lebih besar.
Seolah-olah sebuah meteorit besar akan menghantam planet ini, dan awan ajaib keemasan yang menutupi cakrawala tiba-tiba tersapu. Di langit, siluet besar perlahan menjadi jelas. Shenron telah muncul. Xia berbisik di dalam hatinya dan mengangkat kepalanya. Namun, bayangan besar yang dia temukan, menutupi matahari seolah-olah akan bertabrakan dengan planet ini, hanyalah kepala besar naga emas bercakar 5, dan tubuh Shenron masih berada di luar atmosfer. Kepalanya sangat besar, seperti barisan pegunungan yang sangat luas, dan membentang sejauh antara langit dan bumi. Jika seseorang melihat sisik emas dari ketinggian, sisik tersebut akan tampak sebesar gunung. Perlahan-lahan, awan ajaib terbakar habis oleh aura api di sekitar tubuh Shenron, dan tubuh emas Shenron di kejauhan menjadi terlihat samar-samar. Shenron raksasa memiliki aura suci, perkasa, dan mulia, mirip dengan aura Super Saiyan yang mendidih. Fisiknya saja sudah cukup untuk mengelilingi sebuah planet sepenuhnya. Itu adalah Shenron yang diukir oleh Sir Xia. Melihat Shenron besar, yang menutupi matahari seolah-olah itu adalah binatang raksasa dari zaman purba, Lafuli menelan ludahnya, sangat terkejut. Luar biasa, binatang suci apa ini? Itu sangat besar, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan api emas, aku belum pernah melihat makhluk mulia seperti ini sebelumnya. Saya mendengar bahwa Shenron ini adalah sesuatu yang dipanggil oleh Sir Xia, untuk membantu kami menyelamatkan saudari-saudari yang terdampar di alam semesta. Benar-benar, gadis elf berdiskusi dengan antusias. Mereka semua takut dengan Shenron yang sangat besar, namun, karena model Shenron dibuat menggunakan cabang pohon Dewa-Dewi Ibu, gadis-gadis ini memiliki perasaan yang akrab dengan Shenron surgawi. Apakah Tuan Xia seorang dewa? Bagaimana lagi dia bisa memanggil binatang suci-suci seperti itu? Shenron, terbakar dengan aura emas, menundukkan kepalanya dan menatap orang-orang di bawah. Mulutnya yang sangat besar menghembuskan aliran udara, dan suaranya yang menggelegar menggema ke seluruh langit dan bumi, orang-orang yang telah mengumpulkan ketujuh bola naga, ucapkan keinginanmu, tidak peduli apa itu. Namun, itu hanya satu. Lafuli tersentak dari lamunannya. Dengan dorongan Xia, dia mengangkat kepalanya dan membuat permohonan kepada Shenron, dengan kata-kata yang diinstruksikan Xia kepadanya, Shenron yang agung, bawa kembali saudara perempuanku yang terdampar di luar planet Yedola, menderita kesulitan. Setelah menyampaikan keinginannya, Lafuli mulai memperhatikan dengan cermat, dengan tatapan penuh harap di matanya. Mata merah darah Golden Flame Shenron berbinar. Ia terdiam beberapa saat sebelum berkata, keinginan ini mudah. Lalu, seketika itu juga, mata Shenron bersinar merah. Saat mata naga bersinar dengan cahaya merah yang mengerikan, keinginan Lafuli terpenuhi di bawah pengaruh kekuatan Dewa Naga. Saat ini, banyak sosok cantik muncul di planet Yedola. Gadis-gadis ini mengenakan pakaian lusuh yang hampir tidak menutupi tubuh mereka. Mereka jelas menderita segala macam keluhan di luar. Keinginanmu telah terpenuhi. Setelah api emas Shenron selesai berbicara, ia memperhatikan Xia dan dengan hormat berkata, pencipta yang perkasa, saya permisi dulu. Xia mengangguk singkat. Siu, awan ajaib keemasan di cakrawala menghilang, dan api Shenron raksasa berubah kembali menjadi berkas cahaya. Berkas cahaya ini kembali menjadi 7 bola naga kristal. Mereka baru saja akan terbang menuju alam semesta, jangkauan mereka, tepatnya, galaksi berbentuk heliks. Ini universe 6, aku tidak bisa membiarkanmu terbang. Setelah melihat ini, Xia melompat ringan dan menangkap bola naga sebelum mereka bisa terbang, dan menyimpannya di ruang dimensional. Setelah saya kembali ke universe 7, saya akan merilisnya di planet Hongshan. Masa penyesuaian bola naga kristal ini juga 1 tahun, dan mereka harus menyerap energi dari luar untuk pulih. Dia kemudian melirik ke arah Lafuli dan yang lainnya, yang berpelukan dan menangis di bawah, tersenyum, berbalik dan menggunakan transmisi instan untuk pergi. Mulai saat ini, di planet Yedola, selain Ibu Dewi, legenda Shenron juga akan disembah. Bab 172, kembali. Sosok Xia muncul sebentar di dunia suci Kai, yang berada di sisi lain membran alam semesta 7, dan tanpa henti, menghilang lagi menggunakan transmisi instan. Xia telah memperoleh panen besar dalam perjalanan ke alam semesta 6 ini. Tidak hanya dia bisa menenangkan diri saat mencari bola naga super, tetapi dia juga memperoleh kemampuan untuk membuat bola naga dan mampu menciptakan bola naga kristal yang kuat dengan kekuatan ilahi, cabang pohon. Kekuatan pertempuran Xia meningkat pesat dari 700.000 menjadi 3 juta hanya dalam 1 tahun. Hebatnya, ia juga memperkuat fondasinya melalui pertarungan dan latihan. Selain itu, secara mengejutkan dia juga mendapatkan toples kecil air mancur awet muda dari Raja Kai Alam Semesta 6. Meski hanya cukup untuk 20 hingga 30 orang, seteguk bisa memperpanjang umur hingga ratusan tahun. Siling dan yang lainnya pasti akan senang. Pikiran itu membuat Xia tersenyum. Kemudian, dalam sekejap, Xia muncul di planet Hongshan. Dia telah pergi selama setahun, namun tidak ada perubahan besar yang terjadi di planet Hongshan. Namun, jumlah aura kuat di planet Hongshan telah meningkat, terutama yang berasal dari skuadron pertempuran khusus, kekuatan mereka terus meningkat. Skuadron pertempuran khusus didirikan 4 tahun lalu, dan beberapa anggotanya yang lebih tua, Sakue, dan yang lainnya, telah dewasa dan merupakan kekuatan inti planet Hongshan. Hehe, orang Saiyan di planet Hongshan semakin kuat. Sekarang, mereka bisa menjadi pilar perlombaan. Gelombang pencapaian memenuhi hati Xia saat melihat aura kuat di planet ini.
Jumlah prajurit super saat ini di planet Hongshan sangat sedikit. Ini karena 100.000 adalah penghalang yang sangat besar, dan hanya sedikit orang Saiya yang dapat menembusnya. Bagi kebanyakan orang Saiyan, ambang batas 10.000 kekuatan pertempuran milik prajurit elit adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Meskipun orang Saiya mengklaim bahwa mereka adalah ras petarung, kekuatan mereka secara keseluruhan dianggap kecil dibandingkan dengan orang lain di alam semesta. Banyak ras di alam semesta menganggap kekuatan pertempuran 1000 cukup menakjubkan. Sebagai perbandingan, orang Saiya yang memiliki sekitar 10.000 kekuatan pertempuran, dengan mudah menonjol, dan bahkan orang Saiya di masa planet Vegeta lebih kuat daripada sebagian besar peradaban di alam semesta. Oleh karena itu, mereka adalah perlombaan pertarungan. Namun, ini tidak berarti bahwa bangsa Saiyan dapat melakukan terobosan tanpa batas, lagi pula, kekuatan garis keturunan mereka merupakan faktor penting yang menghambat pertumbuhan mereka. Bahkan jika Saiya menyebarkan metode pelatihan Ki kepada para Saiyan, itu tidak akan membuat banyak perbedaan pada level rendah. Namun, keunggulan garis keturunan akan menjadi menonjol lagi, setelah mereka mencapai level tinggi, di atas 10.000 kekuatan pertempuran. Orang Saiya yang normal dapat mencapai prajurit elit melalui pelatihan, namun sulit bagi prajurit elit untuk menembus 100.000 kekuatan pertempuran untuk menjadi prajurit super. Seseorang di kehidupan lampaunya berkata, orang jenius adalah 99% usaha dan 1% bakat, dan 1% itu seringkali memainkan peran yang menentukan. Saat ini hanya ada beberapa Saiyan, termasuk Saiya, di level Super Warrior. Saiya menyembunyikan auranya dan berjalan-jalan di kota di planet Hongshan. Pemandangan yang makmur dan ramai membuatnya tampak seperti sebuah peradaban telah dibangun kembali. Saiya mengangguk puas dan berjalan menuju rumah Adri. Saya belum pulang ke rumah selama setahun, Siling dan yang lainnya mungkin tidak patuh tinggal di tempatnya. Sesampainya di depan pintu Adri, Saiya belum mengetuk pintu dan dia merasakan aura 3 orang di dalam. 2 aura milik Adri dan Rebecca, dan aura kecil terakhir milik adik laki-laki Siling, Laret. Saiya terkejut karena Siling dan yang lainnya tidak ada di sini. Tok, tok, dia mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka dan seorang anak laki-laki, yang tampak kuat namun jujur, berlari keluar. Anak laki-laki itu baru berusia 2 tahun, dan saat melihat Saiya, dia bertanya dengan waspada, siapa kamu? Mengapa kamu datang ke rumah kami? Haha, aku Saiya, kakakmu. Saiya meraih kepala anak laki-laki itu, karena kebiasaan, tetapi anak laki-laki itu berlari kembali ke dalam rumah, tanpa melirik Saiya lagi. Ayah, ibu, seseorang baru saja datang dan mengaku sebagai kakak laki-lakiku, suara anak laki-laki itu yang seperti anak kecil bergema. Tampak tidak terganggu, Saiya tertawa, menarik tangannya yang dibiarkan menggantung di udara dan segera masuk ke dalam rumah. Meskipun anak-anak Saiyan mulai mengingat sesuatu sejak dini dan cukup dewasa, bagaimanapun juga, Saiya telah pergi selama lebih dari setahun, dan wajar jika Laret melupakannya. Ah, ya kecil, kamu kembali. Apakah kamu sudah selesai dengan semuanya? Rebecca keluar dan saat melihat Saiya, menyambutnya dengan terkejut. Sudah selesai. Jawab Saiya sambil tersenyum lalu menyapa Adri, yang sedang membaca koran. Dia melihat sekeliling, memperhatikan ketidakhadiran Siling dan Miers, bertanya, Siling dan Miers, mengapa saya belum melihat mereka? Rebecca, yang sedang mengatur meja, menjawab, sejak gadis-gadis itu mempelajari transmisi instan, mereka tidak pernah duduk diam. Saat ini, siapa yang tahu planet mana yang mereka datangi lagi? Saiya mengangguk. Dengan kekuatan pertarungan mereka saat ini, dia tidak khawatir mengenai keselamatan mereka, selama mereka tidak memprovokasi ahli tersembunyi manapun. Belum lagi, kemungkinan mereka bertemu dengan ahli di Universe 7 sangat kecil. Ya kecil, auramu tampak berbeda. Seru Rebecca ketika dia memperhatikan aura Saiya saat menjemput putranya Laret. Ya kecil menjadi lebih kuat lagi. Adri berbicara dengan serius dan percaya diri. Tidak melihatnya selama setahun, kekuatan pertempuran Adri telah menembus hingga 100.000. Dia telah menjadi prajurit super, hanya kalah dari Saiya, Siling, Miers, dan Bardock. Dia lebih yakin daripada Rebecca, karena matanya yang tajam dan persepsi kinya. Hehe, begini, Saiya melanjutkan menceritakan pengalamannya di Universe 6 kepada mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa kekuatan pertempuran Saiya telah mencapai 3 juta, Adri dan Rebecca tercengang, dan butuh beberapa saat bagi mereka untuk merespons. 3 juta kekuatan pertempuran, 3 juta kekuatan pertempuran. Kekuatan ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam ras Saiyan kita. Adri sangat senang dan matanya berbinar-binar. Sejak mereka mengikuti Saiya ke planet Hongshan, Adri yakin ras Saiyan akan berkembang pesat, dan terobosan Saiya semakin meningkatkan kepastiannya. Namun, dia tidak menyangka hari itu akan tiba secepat ini. Hanya 4 tahun setelah datang ke planet Hongshan, seorang prajurit super, dengan lebih dari 3 juta kekuatan pertempuran, telah muncul di antara para Saiyan. Saiya akan dengan mudah menjadi Super Saiyan, dan selama dia terus berkembang, ras Saiyan tidak perlu takut pada Frieza dan yang lainnya lagi. Mereka bisa bergegas ke wilayah timur dan membuat tempat untuk diri mereka sendiri, seperti sebelumnya. Terlebih lagi, selama kekuatan Saiyan terakumulasi sampai tingkat tertentu, itu akan menjadi hari di mana ras Frost Demon punah. Pikir Adri dalam hatinya. Benar? Lihat, jari Saiya menebas di udara, dan 7 batu zamrud berbentuk bola muncul yang berkilau dengan cahaya hijau.
Ini adalah bola naga kristal dalam periode penyesuaiannya. Ini adalah bola naga yang kubuat. Karena saya baru saja membuat permintaan, mereka masih dalam kondisi batu. Saya ingin menyembunyikannya di tempat khusus, sehingga dapat menyerap energi di planet ini, kata Siaya. Ini adalah bola naga. Adri dan Rebecca mengambil bola naga itu dan mengamatinya dengan rasa ingin tahu selama beberapa saat, lalu menimbangnya di tangan mereka. Siaya melanjutkan untuk memperingatkan mereka, Anda harus memperhatikan, jangan biarkan mereka diambil oleh orang lain. Selain itu, Anda benar-benar tidak boleh melewatkan informasi bahwa orang Saiyan memiliki bola naga. Bola naga, benda-benda yang dapat mengabulkan keinginan ini sangatlah menarik. Begitu berita kemunculannya bocor, hal itu akan membawa bencana bagi bangsa Saiyan. Orang Saiya dapat memiliki benda suci seperti itu. Hal ini membuat Adri terharu. Bab 173, Niat Frieza, bagian I. Memang hanya sedikit dari kita yang mengetahuinya, kami benar-benar tidak dapat membocorkan informasi ini. Menyebutkan bahwa bola naga mungkin membawa masalah, Siaya pun setuju sepenuhnya. Meskipun mantra untuk memanggil api emas Shenron hanya diketahui olehnya, orang-orang yang terlalu ambisius di alam semesta itu tidak akan berhenti memata-matai. Selalu hanya ada 1000 hari untuk menjadi pencuri, bagaimana mungkin ada pertahanan dari pencuri selama 1000 hari? Asteris cara paling efektif untuk menjaga agar informasi tentang bola naga tidak menyebar adalah dengan membatasi jumlah orang yang menjadi pencuri, diketahui. Informasi tentang bola naga kristal ada di tangannya, dan dia tidak bermaksud mengumumkan keberadaan bola naga kristal jika tidak diperlukan. Selanjutnya, Siaya kembali mengeluarkan toples kecil berwarna biru tua yang indah dari ruang dimensionalnya. Setelah melihat toples tersebut, Adri berseru, "Iya, toples ini cantik sekali." Hehe, toples biru kecil ini lebih dari sekedar cantik. Siaya tersenyum dan melemparkan bom yang berat. Ini adalah Fountain of Youth yang saya peroleh dari Kai Universe 6. Dikatakan bahwa minum seteguk saja dapat memperpanjang hidup Anda beberapa ratus tahun. Kamu bisa memperpanjang umurmu beberapa ratus tahun hanya dengan minum seteguk. Adri dan Rebecca kaget dan tercengang. Namun, setelah dikejutkan sebelumnya karena bola naga yang bisa mencapai keinginan apapun, melihat air mancur awet muda, mereka masih bisa mengendalikan ekspresi mereka. Siaya mengambil toples kecil itu, memandang Adri dan Rebecca, dan berkata, sayangnya, jumlah di dalamnya terlalu sedikit. Saya memperkirakan secara kasar bahwa itu hanya cukup untuk 18 orang. Fountain of Youth adalah mata air ajaib yang ada di mata air kuning dunia bawah. Konon esensinya terkondensasi dari kedalaman mata air kuning. Ia hanya dapat menghasilkan 1 tetes setiap beberapa dekade. Guci kecil ini adalah hasil akumulasi selama 1000 tahun. Terlebih lagi, Fountain of Youth sangat istimewa, jika Anda menggunakan bola naga untuk mengharapkannya, keinginan tersebut akan melanggar hukum alam semesta dan tentunya akan menimbulkan masalah besar. Porsinya ada 18 orang, tidak sedikit, kata Adri. Siaya mengangguk dan berkata, saya bermaksud menggunakan 12 bagian, air mancur awet muda, dan sisanya akan dicadangkan sementara untuk penggunaan darurat. Yah, itu masuk akal. Adri mengangguk setuju. Jadi, bagaimana kamu ingin menggunakannya? Seperti ini, Siaya memberitahunya tentang rencananya. Padahal, air mancur awet muda, yang dimilikinya bukanlah 18 porsi yang dikatakannya, melainkan 28 porsi. Terkadang menyembunyikan sesuatu itu perlu. Dia berencana mengambil 12 porsi untuk digunakan oleh para ahli terkuat di planet Hongshan, sehingga dia dapat memastikan bahwa dia akan memiliki bawahan yang kuat untuk waktu yang lama. Selain itu, ini juga merupakan cara yang baik untuk memenangkan hati masyarakat, dan menjadikan para ahli ini bekerja sebagai bawahannya. Mengenai siapa yang akan membagikan 12 porsi ini, sebenarnya sangat sederhana. Saat ini, Saiyan terkuat di planet Hongshan adalah Siaya, Adri, dan lainnya yang termasuk dalam level paling atas di planet Hongshan. Oleh karena itu, tanpa pikir panjang, ke-12 porsi ini akan langsung diberikan kepada mereka. Masih ada sekitar 16 porsi yang tersisa, dan Siaya bermaksud mengadakan pertemuan seni bela diri, 10 tahun 20 tahun kemudian, dan memberikan 6 porsi, air mancur awet muda, sebagai hadiah kepada 3 besar kompetisi. Adapun 10 porsi sisanya, dia tidak berniat menggunakannya, ini adalah koleksi pribadinya. Itu bagus, memberikan air mancur awet muda, sebagai hadiah kepada pemenang kompetisi dapat menginspirasi orang Saiya untuk berlatih lebih keras. Adri mendengarkan rencana Siaya dan mengangguk setuju. Saat dia berbicara, dia menatap Siaya dengan tatapan heran. Siaya bisa membuat rencana seperti ini, itu agak di luar dugaannya. Samar-samar dia merasa Siaya telah menjadi lebih dewasa, dan bukan lagi anak kecil yang dulu hanya melakukan hal-hal yang disukainya. Dia tahu bagaimana memberi manfaat. Dia mengeluarkan 12 porsi, air mancur awet muda, yang akan mampu dengan mudah memenangkan hati orang-orang dan menciptakan selusin pengikut setia untuknya. Tapi saya khawatir ini tidak adil bagi generasi muda Saiyan di masa depan. Rebecca tidak menganggap pemikiran Adri terlalu dalam, dan mengerutkan kening setelah mendengarnya. Menjadi lebih muda berarti waktu pelatihan lebih singkat, dan pada dasarnya tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan bagian. Bibi Rebecca, di manakah ada keadilan di dunia ini? Anda harus tahu bahwa keberuntungan juga merupakan salah satu kekuatan. Tidak ada solusi jika mereka tidak punya kesempatan. Siaya mengangkat bahu dengan tatapan tak berdaya.
Jumlah air mancur awet muda yang ada begitu banyak, bagaimana mungkin setiap orang bisa mendapatkannya? Apa yang dikatakan Little Ia benar, lakukan saja seperti ini, kata Adri. Melihat Siaya dan Adri setuju, Rebecca tidak bisa berkata apa-apa lagi. Selanjutnya, mereka memanggil Bardock, Brooke, Paladin, Alice, Lise, dan lainnya untuk berkumpul. Sebagai orang Saiyan terkuat di planet Hongshan, Bardock dan Brooke mirip dengan Adri. Mereka telah menembus 100.000 kekuatan pertempuran untuk menjadi prajurit super. Sebaliknya, Rebecca selalu memimpin, tetapi karena melahirkan seorang anak, kekuatan pertempurannya tertinggal untuk sementara waktu. Tetap saja, dia sama seperti Paladin, Alice, Lise, dan lainnya, di ambang akhir. Adapun apakah mereka dapat menembus ambang batas akhir ini, itu akan tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Ya kecil, hasil panenmu tidak sedikit dalam perjalanan kali ini. Setelah mendarat di tanah, Alice berjalan mendekat sambil tertawa lebar, dan meletakkan tangan kecilnya yang ramping di bahu Siaya. Bibi Alice, lumayan. Saat ini, tinggi badan Siaya sudah melebihi dirinya, jadi tindakan Alice terlihat agak lucu. Selamat, Tuan Siaya atas peningkatan besar dalam kekuatanmu. Bardock tersenyum sambil berjalan ke depan. Kamu tahu, Siaya agak terkejut. Hehe, pria Bardock ini, sejak dia kembali dari planet Yardrat, dia telah benar-benar berubah menjadi seorang nabi. Ada banyak hal yang tidak akan dikatakan, namun dia sudah mengetahuinya, kata Paladin. Mendengar ini, Siaya tiba-tiba menunjukkan ekspresi pengertian. Tampaknya setelah kutukan pada tubuh Bardock dari planet Kanasa menghilang, kemampuan untuk memprediksi masa depan juga agak diperkuat. Tidak, ini karena kekuatan di sekitar tubuh Tuan Siaya telah berubah. Ditambah lagi hanya dengan efek seni rahasia spiritual sejati, saya bisa berspekulasi. Tidak mungkin saya bisa memprediksi masa depan. Bardock tersenyum masam. Baru-baru ini, dia berturut-turut melihat pemandangan masa depan, namun pemandangan yang dia lihat di planet Kanasa telah berubah. Meski hasilnya kurang lebih tidak berubah, jalannya kejadian benar-benar menggemparkan, sehingga dia tidak tahu harus percaya yang mana. Semua orang tahu itu, Siaya menunjuk ke toples kecil di atas meja, dan 12 bagian terpisah dari air mancur awet muda, yang ditempatkan di sebelahnya, di dalam wadah kaca yang indah. Total ada 12 porsi di sini, dan ada 8 orang yang hadir, satu untuk setiap orang, dan dari 4 sisanya, satu untuk Siling dan satu untuk Miers. Orang-orang yang hadir adalah Siaya, Bardock, Adri, Rebecca, Brooke, Paladin, Alice, dan Lise, semuanya berjumlah 8 orang. Sedangkan untuk Siling dan Miers yang entah kemana dengan transmisi instan, porsi keduanya akan disisihkan, jadi masih ada 2 porsi tersisa. Tidak ada yang keberatan dengan Siling dan Miers, lagi pula, mereka termasuk kelompok orang terkuat di planet Hongshan. 2 porsi sisanya tidak memiliki orang yang cocok saat ini. Akhirnya, Siaya memutuskan untuk memberikan satu bagian kepada istri Bardock, Gin, dan menyimpan yang lainnya. Sehingga tersisa 17 porsi untuk keperluan lain. Bagaimanapun, 6 di antaranya akan digunakan sebagai hadiah kompetisi 10 dan 20 tahun kemudian. Bardock sangat berterima kasih kepada Siaya karena telah memberikan satu porsi kepada istrinya. Lagi pula, jika mereka dialokasikan berdasarkan kekuatan, maka dengan kekuatan Gin yang lemah, mungkin dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan air mancur awet muda. Yah, itu saja. Saya akan meluangkan waktu untuk mengirimkan bagian Siling dan Miers kepada mereka. Siaya tersenyum dan membuka tutup wadah kaca berisi air mancur awet muda, dan meminumnya. Tidak ada rasa khusus, tapi Siaya bisa merasakan tubuhnya berubah sedikit demi sedikit. Umur adalah sesuatu yang tidak berwujud yang tidak dapat dirasakan oleh kesadaran. Melihat hal tersebut, Adri dan yang lainnya pun ikut tertawa dan meminum air mancur awet muda. Setelah itu, beberapa orang mulai tertawa dan membicarakan hal lain. Galaksi Bima Sakti, markas Frieza. Saat ini, Frieza sedang melayang santai di udara sambil memandangi pemandangan di luar jendela kapal. Dodoria, sepertinya dalam beberapa tahun ini terjadi konflik antara kakak tertua Kukuler dan ayahku karena sesuatu. Menurutmu aku harus berada di pihak mana? Dodoria tercengang beberapa saat sebelum tertawa. Raja Frieza, bawahan ini tidak bisa membuat keputusan mengenai kedua yang mulia. Frieza jelas tidak peduli dengan jawaban Dodoria. Sudut mulutnya sedikit terangkat, berkata, ayah dan Kuler tidak pernah mengalami konflik selama bertahun-tahun. Tapi, kini konflik terjadi karena suatu hal. Saya sangat ingin tahu tentang benda apa itu. Hal ini sekaligus dapat membangkitkan minat Kuler dan King Cold, dan mereka tidak segan-segan berkonflik. Sebenarnya apa itu? Frieza dengan santai melihat keluar jendela kapal, wajahnya agak muram, dan sepasang mata merah darahnya yang seperti iblis berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Karena skuadron lapis baja Kuler dihancurkan oleh kekuatan yang tidak diketahui di wilayah timur, meskipun skuadron lapis baja yang benar-benar baru segera dibentuk kembali, hal ini tetap merupakan pukulan besar bagi pasukan Kuler. Pada saat itu, Kuler tidak bersembunyi untuk diam-diam menjilat lukanya, tetapi tiba-tiba berkonflik dengan King Cold tanpa ragu-ragu. Hal yang mereka cari tidaklah kecil, Frieza memang tahu terlalu banyak tentang kepribadian Kuler, sehingga jika keuntungannya tidak cukup, dia tidak akan mengambil resiko sebesar itu. Benar, Tuan Dodoria, haruskah kita memperluas pasukan kita? Frieza tiba-tiba bertanya.
Pasukan Frieza berlokasi di wilayah selatan wilayah utara. Wilayah timur dan utara masing-masing didominasi oleh King Cold dan Cooler. Frieza ingin memperluas wilayahnya hingga ke pusat galaksi Bima Sakti di wilayah barat, atau lebih jauh ke selatan. Namun, pusat galaksi Bima Sakti adalah lokasi organisasi patroli galaksi. Tidak banyak ahli di sana, tapi entah bagaimana itu adalah area terlarang untuk semua pasukan. King Cold pernah memperingatkannya bahwa dia tidak diizinkan melakukan ekspansi ke pusat galaksi, sehingga gagasan untuk maju lebih jauh ke selatan hanya bisa dibatalkan. Sedangkan untuk ekspansi ke wilayah barat area utara, Frieza terus terang tidak bersedia. Bukan karena terdapat ahli yang kuat di wilayah barat area utara yang membuat Frieza takut, namun wilayah barat tersebut sangat dekat dengan area barat, dan saat ini area barat merupakan wilayah kekuasaan musuh bebuyutan Raja Cold, Raja Davido. Saat ini wilayah barat sedang sangat kacau, dan Frieza tidak mau mendekat dan menginjakkan kakinya di wilayah-wilayah barat. Bab 174, Niat Frieza, Bagian 2. Memperluas kekuatan kita. Mata Dodoria berbinar dan daging merah mudanya bergetar. Tapi Raja Frieza, jika kita melakukan ekspansi keluar sekarang, tenaga kita mungkin tidak cukup. Oh, Frieza mengelus dagunya dan tertawa gila-gilaan, kalau begitu, atur beberapa orang untuk menyelidiki situasinya. Saya akan mendelegasikan lebih dari 100 orang dari First Corps untuk membentuk beberapa regu. Ambil contoh wilayah timur, relatif damai. Korps pertama adalah pasukan paling elit yang dimilikinya. Mereka semua ahli, dan bahkan Dodoria pun tidak bisa menandingi beberapa dari mereka. Frieza merasa nyaman dalam membentuk pasukan pendahulu, dengan 100 orang First Corps, yang akan menyelidiki situasi area timur. Dodoria kaget dengan rencana Raja Frieza, dia segera menuruti anggukan dan berkata, "Baik, Raja Frieza, saya akan segera mengaturnya." Berbicara, dia berbalik dan hendak pergi ketika suara Frieza yang sedikit serak memanggil. "Benar, aturlah kelompok lain, dan mintalah mereka menyelidiki dengan cermat alasan di balik konflik kakakku dengan ayah. Saya ingin jawaban yang jelas." Frieza punya firasat semua ini mengandung rahasia besar. Ya, teror mencengkeram tubuh dan pikiran Dodoria. Tapi itu melibatkan Yang Mulia Pendingin dan Raja Dingin. Baik atau buruk, dia tidak yakin dengan hasil jika terlibat dengan mereka. Sejak kematian Tuan Zarbon, Dodoria dengan cepat mulai mempelajari komposisi pasukan di sekitarnya. Sekarang setelah dia memiliki pemahaman mendetail tentang para ahli di sekitarnya, Dodoria bahkan lebih berhati-hati. Namun karena Frieza kini telah memerintahkannya, dia harus melaksanakannya, walaupun dia tidak bersedia. Setelah Dodoria pergi, ekspresi Frieza berubah dingin dan dia bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap pemandangan monoton dan terpencil di luar jendela, apa yang bisa mereka perjuangkan. Planet Hongshan, langit cerah dan awan putih beterbangan. Semua orang pergi, satu demi satu, setelah meminum air mancur awet muda, termasuk Bardock, yang berhati-hati saat membawa sebagian kecil air mancur awet muda itu bersamanya. Hanya Adri, Rebecca, dan si Ayah yang tertinggal di kamar. Ya kecil, memang benar meninggalkan sebagian air mancur awet muda untuk Gin. Adri berkata dengan serius setelah yang lain pergi, Bardock tidak sederhana. Saya punya firasat, pencapaiannya di masa depan tentu saja tidak akan sedikit. Sebagai Raja Saiyan di planet Hongshan, Anda harus memenangkan hatinya. Si Ayah menatap Adri dengan heran. Ia tidak menyangka Adri akan begitu tanggap, itu memang membuka jalan baginya. Dia tersenyum tipis namun berpikir dalam hatinya, Bardock tidak diragukan lagi kuat, namun belum mencapai titik di mana si Ayah akan berusaha untuk memenangkan hatinya secara khusus. Si Ayah hanya memberi Gin sebagian dari mata air awet muda karena yang dianggapnya sangat penting adalah putranya, Kakarot. Hehe, aku ingin mengirim porsi mereka ke Siling dan Miers, tapi aku juga tidak tahu kemana mereka kabur. Si Ayah tersenyum dan menunjuk kedua bagian mata air di atas meja. Anak-anak nakal itu, terutama Siling, dia bukan anak kecil lagi, tapi kepribadiannya masih kekanak-kanakan. Ya kecil, hanya kamu yang bisa mengendalikannya dengan baik. Rebecca bercanda tapi matanya terus menatap si Ayah. Dia tidak bisa mengendalikan keduanya, jadi dia menyerahkannya kepada si Ayah. Si Ayah tertawa canggung dan menjawab, baiklah, baiklah. Apa yang disarankan Bibi Rebecca? Kalau begitu, Bibi Rebecca, aku akan mencari mereka. Si Ayah buru-buru berbicara dan menggunakan transmisi instan untuk merasakan aura mereka. Namun, dia tidak bisa merasakan aura mereka bahkan setelah mencari di area yang luas. Kedua bocah nakal itu tidak akan meninggalkan wilayah timur, kan? Ia terus berusaha dan memperluas cakupan transmisi instan. Setelah menambahkan kemampuan ruang waktu, dia akhirnya bisa membedakan aura mereka. Wajah si Ayah menunjukkan keterkejutan saat dia menghubungkan koordinat mereka dengan peta bintang alam semesta 7 yang muncul di benaknya. Mereka benar-benar lari ke bumi. Aura-aura Siling dan Miers telah mengungkapkan lokasi mereka, bumi di area utara. Miers mungkin mendesak Siling untuk pergi. Bocah itu sudah lama ngiler karena makanan di bumi. Si Ayah merenung dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Adri dan Rebecca, sebelum menghilang dengan cepat. Lihat, kamu membuat ya kecil takut. Wajah hitam Adri menunjukkan senyuman saat dia berbicara. Rebecca juga tersenyum, jika aku tidak mendesaknya, bagaimana ya kecil bisa ingat untuk pergi mencari Siling sepagi ini. Lihat, bukankah itu sangat bagus? Hahaha,
Bumi, kota semenanjung, dekat tepi laut, tempat tinggal Siaya sebelumnya. Siling dan Miers sedang melahap makanan di restoran keluarga. Dentang-dentang, benturan peralatan makan menimbulkan suara yang bergema di mana-mana. Mereka makan dengan cepat. Sepiring makanan disajikan dan, segera, beberapa bayangan muncul, dan semua yang ada di meja makan tersapu bersih. Kemunculan dua orang yang sedang makan dengan sangat keras mengejutkan orang-orang di dekatnya, membuat mereka terlihat tercengang. Tak ada yang menyangka kedua gadis cantik yang berpenampilan begitu cantik dan menggemaskan ini akan melahap makanan dengan cara yang begitu menakutkan. Benar saja, seseorang tidak bisa dinilai hanya dari penampilannya saja. Hei, Siling, apakah ada tempat lain untuk dikunjungi dan makan makanan enak, setelah kita selesai di sini? Miers bertanya tidak jelas dengan mulut penuh makanan. Kota Barat, kudengar ini adalah kota paling makmur di dunia. Saya juga belum pernah ke sana sebelumnya, tapi pastinya cukup bagus. Pada saat ini, Siling dan Miers sedang rukun satu sama lain, karena makan adalah satu-satunya pikiran yang ada dalam pikiran mereka sekarang. Mehaem, kalau begitu, kita tunggu sampai kita selesai makan di sini. Jika saya tahu bahwa makanan di bumi ini sangat lezat, saya akan datang lebih awal. Bagaimana kamu bisa menemukan lokasi bumi jika aku tidak menunjukkan jalannya kepadamu? Siling meliriknya dengan ekspresi dingin dan arogansi di wajahnya, dan matanya yang indah menunjukkan ekspresi sombong yang menjijikkan. Hei, tidak bisakah kamu melihat gangguan yang kamu sebabkan pada makanmu? Apakah ada gadis seperti kalian berdua, yang tidak memperhatikan image mereka? Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas bergema di samping mereka. Siapa yang Anda bicarakan? Kamu benar-benar punya nyali, Siaya, apa yang kamu lakukan di sini? Miers tidak dapat menyelesaikan kalimatnya sebelum dia berteriak kaget ketika dia menyadari bahwa Siaya lah yang telah tiba. Apa yang tadi kamu katakan? Teruslah bicara. Siaya menatapnya. Tanpa berkata-kata, wajah kecil Miers memerah karena malu. Siaya, kamu akhirnya sampai di sini. Siling berdiri dan berjalan menuju Siaya dan setelah menatapnya sejenak, dia melanjutkan untuk memeluk Siaya, mengolesi minyak ke seluruh tubuhnya dalam prosesnya. Kamu, Siaya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun dia merasa senang memiliki kecantikan dalam pelukannya, Siling, kamu harus memperhatikan penampilanmu. Dia telah mengotori pakaiannya sepenuhnya. Itu hukumanmu, siapa yang menyuruhmu kembali sekarang? Siling memberinya tatapan angkuh dan kemudian duduk lagi, untuk makan. Apakah kamu ingin makan juga? Oke, Siaya menyeringai dan duduk, sebelum mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan dari piring. Hihi, bocah Miers, yang duduk di samping dan menatap Siling dan Siaya tiba-tiba terkikik. Berdebar, dan dia, tentu saja, mendapat pukulan di kepalanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Miers berteriak sambil mengusap bagian kepalanya yang dipukul. Tidak ada, tanganku hanya terasa gatal. Jawab Siling acuh tak acuh sambil menatap Miers. Anda, Miers dengan marah membuka mulutnya tetapi malah menjadi lesu, seperti rumput yang kehilangan nutrisinya. Saat ini, dia bukan tandingan Siling. Setelah mereka kembali dari planet Namek, dengan potensi yang terbuka, kekuatan Siling telah jauh melampaui miliknya. Meskipun dia telah berlatih keras untuk mencapai 180.000 kekuatan pertempuran, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan 410.000 kekuatan pertempuran Siling. Kalian berdua jelas memiliki hubungan yang baik, jadi kenapa kalian selalu bertengkar? Siaya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apakah ini persahabatan antar perempuan? Tampaknya bukan itu masalahnya. Bab 175 sekali lagi melihat peluncuran. Siaya menemani Siling dan Miers menyelesaikan makanannya dan secara alami bangun untuk melunasi tagihan, karena dia bergabung dengan mereka di tengah-tengah. Begitu dia membayar tagihan, dia membawa mereka keluar dari restoran. Hei, Siaya, kamu sudah lama pergi untuk mencari bola naga super. Apakah kamu sudah menemukan semuanya? Miers bertanya dengan mata berbinar. Katakan padaku, Siaya menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan lain, bumi sangat jauh dari planet Hongshan, jadi mengapa kamu lari jauh-jauh ke sini untuk bermain? Hehe, kudengar kamu bilang makanan di dunia ini enak, bukankah sayang jika tidak datang ke sini dan makan? Miers menepuk perutnya yang membuncit dan tertawa nakal. Siaya memandang dengan jijik pada jawabannya. Bocah nakal itu entah bagaimana mencampur-adukan apa yang penting dan apa yang tidak. Meskipun orang saya menyukai makanan lezat, mereka tidak perlu pergi ke suatu tempat yang jauh, misalnya bumi, untuk mendapatkan makanan lezat. Mereka lebih baik menghabiskan waktu untuk berlatih lebih banyak, dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Siaya mengalihkan pandangannya ke Siling. Miers ingin datang, dan karena saya juga sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi bumi, saya pikir saya akan datang. Siling tersenyum, matanya yang cerah memandang sekeliling dengan menawan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan menyebabkan seikat rambut halus sutra indahnya berkibar. Untuk sesaat, Siaya menatap kosong. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Siling sekarang adalah seorang gadis berusia 16 tahun. Apa itu? Siling memergoki Siaya menatapnya dengan bingung dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Siaya menggelengkan kepalanya dan mengganti topik pembicaraan, kali ini aku membawa kembali sesuatu yang bagus dari luar dan secara khusus datang untuk memberikannya kepadamu. Berbicara, Siaya mengeluarkan 2 wadah berisi air mancur awet muda dan menyerahkannya kepada Siling dan Miers.
Ini 2 porsi Fountain of Youth, meminumnya akan memperpanjang umurmu. Ini sangat ajaib. Mengambilnya, Myers mengamati wadah kaca berisi air mancur awet muda di tangannya. Di bawah sinar matahari, wadah kaca memancarkan sinar biru, itu sangat indah. Dia membuka tutupnya, meminum semuanya dalam satu tegukan dan mendecakkan bibirnya, rasanya sama seperti mata air biasa. Sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Dia menyimpulkan dengan ekspresi jijik di wajahnya. Apakah menurutnya itu makanan enak? Apa menurutmu ini makanan dan ingin rasanya enak? Tahukah kamu kalau apa yang kamu minum tadi, adalah sesuatu yang Frieza ingin balas dalam mimpinya? Siaya dengan marah memukul kepalanya. Kedepannya, untuk apa Frieza menyerang planet Namek? Bukankah untuk mencapai keabadian menggunakan bola naga? Jika Frieza mengetahui bahwa Myers meminum seteguk air mancur awet muda dan mengeluh tentang rasanya, dia mungkin akan menabraknya sendiri dan mengulitinya hidup-hidup. Myers menjulurkan lidahnya dan segera menghindar ke samping. Bocah ini, Siaya memandangi gadis kecil di depannya, yang tampaknya berusia sekitar 8 hingga 9 tahun, dan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Bunga persik di sepanjang jalan setapak berwarna biru sedang mekar penuh. Di kejauhan terlihat laut jernih yang menyatu dengan langit, menghasilkan pemandangan indah berkilauan. Angin laut bertiup lembut membawa kelembapan di dalamnya. Siaya, bagaimana kalau kita membeli rumah di sini? Siling tiba-tiba menyarankan. Siaya berhenti dan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Tentu, pemandangan di sini sangat bagus, dan cukup cocok untuk tempat tinggal. Saat kamu masih kecil, kamu juga menyarankan untuk membangun rumah di sini. Ketika dia masih kecil, Siling juga menyarankan untuk membangun rumah di sini. Namun, mereka harus kembali ke planet Vegeta, sehingga mereka tidak dapat mencapainya. Tanpa diduga, dia masih ingat, dan Siaya tentu saja menyetujui sarannya. Terlebih lagi, letaknya tidak jauh dari kediaman Master Roshi, rumah Kame. Jadi, kemungkinan besar mereka akan menemukan sesuatu yang menarik di masa depan. Bagus, bagus, kita bisa makan makanan bumi lebih sering di masa depan, seru Myers. Saat dia memikirkan bagaimana dia bisa makan makanan bumi kapanpun dia mau di masa depan, dia sepertinya menjadi lapar sekali lagi. Apakah ada orang lain seperti dia di dunia ini? Siaya tertawa, dan mengeluarkan 2 kartu dari sakunya, menyerahkannya, keduanya adalah kartu kredit dari Capsule Corporation. Jika Anda perlu membeli atau makan apapun, Anda dapat menggunakannya. Lagi pula, kekayaannya bukan sekadar rata-rata. Industri kapsul Hoipoi telah membuka pintunya di planet perdagangan wilayah timur, dan pendapatan hariannya sangat besar. Tentu saja keluarga Bulma juga mendapat manfaat yang cukup besar. Reputasi Capsule Corporation dengan cepat menjadi terkenal di jagat raya. Tapi, tidak ada yang tahu kalau Capsule Corporation berkantor pusat di planet kecil ini, Bumi. Di sore hari yang tenang, matahari tidak terik, dan angin sejuk bertiup melewati telinga. Di tengah awan, sosok Siaya bersinar seperti sambaran petir. Dia dengan cepat melewati pegunungan hijau dan sungai di bawahnya. Dalam sekejap mata, Siaya telah tiba di tanah suci Korin di belahan bumi utara. Setelah membeli sebuah rumah besar di kota semenanjung dekat pantai, Siaya datang ke tanah suci Korin yang jauh sendirian, tanpa mempedulikan Siling dan Myers yang sudah kecanduan berbelanja. Ketika menara Korin, yang terhubung dengan langit dan bumi, muncul di cakrawala, Siaya berakselerasi dan membubung tinggi ke angkasa. Meninggalkan ekornya yang panjang dan menyala-nyala, dia tiba-tiba berbelok 90 derajat dan berubah menjadi titik hitam, menghilang dari cakrawala. Di menara Korin, berdiri di depan kendi air, Korin menatap pemandangan dunia manusia. Tiba-tiba, hembusan angin kencang bertiup, dan sesosok tubuh muncul di depannya. Ah, Siaya, kapan kamu datang? Korin memandang pendatang baru itu dan mengangkat kakinya untuk menyambutnya. Ia sudah kebal terhadap metode kedatangan dan keberangkatan Siaya seperti hantu. Baru tiba di bumi belum lama ini, saya langsung datang untuk melihatnya. Siaya tersenyum tipis dan melihat sekeliling tetapi tidak melihat peluncuran. Dia merasa terkejut dan bertanya, di mana peluncurannya, kenapa saya tidak melihatnya? Korin mengelus kumisnya dan berjalan dengan tongkatnya. Ia mengeluarkan seekor ikan dari toples air dan memakannya. Peluncuran menggunakan Flying Nimbus dan berbelanja di dunia fana, dia akan segera kembali. Peluncuran, terbang Nimbus. 2 kata yang tidak berhubungan muncul di benaknya. Siaya sedikit terkejut, tapi kemudian dia tidak bisa menahan senyum. Tidak mengherankan jika gadis berhati murni seperti Laun bisa duduk di Flying Nimbus. Pada karya aslinya, Laun dibawakan kembali oleh Son Goku dan Krillin, tepatnya mengendarai Flying Nimbus. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana dengan peluncuran negara bagian pirang? Apakah dia mencoba melarikan diri? Siaya bertanya. Bagaimana mungkin dia tidak, dia selalu ingin melarikan diri setelah beberapa waktu berlalu. Korin mengungkapkan senyuman tipis. Tetapi setiap kali peluncuran berambut pirang diam-diam melarikan diri, tidak butuh waktu lama sebelum peluncuran berambut biru muncul kembali di Flying Nimbus. Dia telah melarikan diri lebih dari beberapa kali. Hahaha, Siaya tertawa begitu mendengar ini. Pada saat ini, peluncuran pirang itu pasti menyalahkan dirinya yang lain, bagaimana peluncuran berambut biru bisa begitu patuh. Dengan Flying Nimbus, peluncuran pirang itu akan tetap muncul kembali, tidak peduli seberapa jauh dia melarikan diri. Siaya dan Korin terus mengobrol.
Setelah beberapa waktu, mereka melihat peluncuran berambut biru kembali dengan Flying Nimbus, membawa wadah berisi bahan-bahan segar. Ah, Xiaya, kapan kamu kembali? Saat melihat Xiaya, Laon merasa senang dan melompat turun dari Flying Nimbus. Saya baru saja tiba. Oh, lumayan. Kamu jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Xiaya berkomentar setelah memperhatikan watak cerianya dan mengulurkan tangannya untuk membelai rambut birunya. Peluncuran yang berusia 10 tahun tampak halus dan indah, dan dia sekarang hampir setinggi bahu Xiaya. Kekuatan peluncurannya lumayan, kekuatan pertempurannya hampir 40. Xiaya memuji. Penduduk bumi dewasa normal memiliki kekuatan pertempuran dalam 1 digit dan hanya sejumlah kecil seniman bela diri yang dapat menembus hingga 2 digit, yaitu Raja Capa, yang dianggap sebagai juara turnamen seni bela diri dunia, memiliki kekuatan pertempuran antara 80 hingga 90. Namun, Laon telah mencapai banyak hal di usia muda, itu sungguh menakjubkan. Bab 176, Ambisi Kuler. Sama sekali tidak, semuanya berkat ajaran Immortal Corin, dan upaya besar dari diri saya yang lain. Peluncuran, tentu saja, bukanlah orang yang bisa menerima seseorang memujinya. Saat dia mendengarkan Xiaya memujinya, dia buru-buru melambaikan tangannya dan memberikan pujian kepada orang lain. Pipi cantiknya memerah karena malu. Sejujurnya, peluncuran berambut biru lebih seperti wanita juru masak yang baik hati dan ramah daripada seorang pejuang. Sebaliknya, melatih peluncuran yang berambut pirang jauh lebih bermanfaat. Xiaya sangat jelas mengenai posisi Laon, itu adalah penolong yang baik dan ramah. Dia tidak memiliki tuntutan apapun mengenai kekuatan pertempurannya, baik rendah maupun tinggi. Dia hanya ingin dia bisa melindungi dirinya sendiri. Yang jelas, kekuatan Laon saat ini sudah lebih dari cukup untuk melindungi dirinya di bumi. Hahaha, Laon-nya masih muda, dan dia perempuan, jadi latihan regulernya belum bisa dimulai. Namun, menurut saya Laon pasti bisa menjadi seniman bela diri yang luar biasa di masa depan. Tentu saja, hanya di bumi. Immortal Corin berbicara dengan santai, meskipun sadar diri, karena memikirkan alien mirip monster yang sangat kuat yang terletak di luar bumi. Namun, hanya sedikit orang di dunia yang dapat dilatih oleh Corin secara pribadi. Yah, peluncuran berambut biru tidak cocok untuk bertarung, jadi latihlah peluncuran berambut pirang dengan baik. Kepribadiannya sangat cocok untuk pelatihan. Xiaya telah merencanakan jalur yang harus diambil oleh peluncuran berambut pirang dengan kata-katanya, ngomong-ngomong, peluncuran, apakah kamu sudah belajar cara menanam kacang senzu? Xiaya berharap ke depannya perkebunan kacang senzu dapat diperluas. Namun sebelumnya, ia harus mempelajari teknik menanamnya dan mencari tempat yang cocok untuk menanamnya. Mempelajarinya, peluncuran dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Hahaha, peluncurannya memang kerja keras. Sekarang, dia mengurus semua kacang senzu di Menara Corin. Corin tertawa terbahak-bahak. Ia sangat puas dengan kinerja Laon dalam 2 tahun terakhir ini. Faktanya, karena takut dia akan merasa kesepian berada di Menara Corin, Corin secara khusus memberinya Flying Nimbus, sehingga dia bisa pergi jalan-jalan di dunia fana kapanpun dia punya waktu luang. Dan, seperti yang diharapkan, hati Laon yang murni mengizinkannya menaiki Flying Nimbus. Immortal Corin, sepertinya kamu memperlakukan Laon sebagai pelayan. Xiaya melirik Corin dengan pandangan menghina, begitu dia menyadari bahan-bahan segar ditempatkan di Flying Nimbus. Tampaknya sejak Laon tinggal di Corin Tower selama 2 tahun, Corin hidup dengan cukup nyaman. Batuk, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Saya telah mengajar Laon dengan sangat rajin. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Ya, Corin Immortal sangat baik padaku. Berpikir bahwa Xiaya menyalahkan Corin, Laon buru-buru angkat bicara atas namanya. Hal ini membuat Xiaya semakin membenci Immortal Corin. Dia melihat peluncuran yang jujur dan bertanya-tanya bagaimana Corin tidak merasa malu memaksanya menjaganya. Corin abadi. Ngomong-ngomong, ada 2 gadis yang juga ikut bersamaku ke bumi. Aku akan mengajakmu menemui mereka sebentar lagi, kata Xiaya. Siling dan Miar sudah mengetahui tentang peluncuran, jadi bukanlah ide yang buruk membiarkan mereka bertemu. Mereka pasti menyukai Laon karena kepribadiannya yang lembut. Baiklah, tertawa menyetujui dengan suara lembut. Dia sudah begitu lembut di usia yang begitu muda, tidak mengherankan jika dia akan tumbuh menjadi gadis yang menggemaskan dan lembut di masa depan. Xiaya berpikir sambil menatap peluncuran. Xiaya ingat bahwa usia peluncuran tidak diungkapkan dalam karya aslinya, namun, dia ingat bahwa dia tampaknya seumuran dengan Bulma. Hanya ketika dia menanyakan peluncuran kemudian dia menemukan dia lebih tua 2 tahun dari Bulma. Dia baru berusia 10 tahun ini. Belum lagi pertukaran yang terjadi antara Xiaya, Corin dan peluncuran di Menara Corin. Saat ini, wilayah utara dari wilayah utara. Wajah Kuler muram dan kulitnya mengerikan. Aiolos, apakah kamu belum menemukan keberadaan buah Tree of Might? Kuler bertanya dengan nada acuh tak acuh. Dia telah mencari keberadaannya selama bertahun-tahun tetapi belum menemukannya, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aiolos menundukkan kepalanya, pikirannya tersembunyi saat dia menjawab dengan nada gelap, bawahan ini telah mengirim semua orang, tapi keberadaan pasti dari Tree of Might belum ditemukan. Melihat wajah Kuler yang semakin jelek, dia dengan cepat menambahkan, tetapi penjelajahan kita bukannya tanpa hasil, kami telah menemukan beberapa lokasi di mana pohon kekuatan mungkin berada.
Oh, Kuler menjadi tertarik. Berbicara, apa yang Anda tahu? Ya, Aiolos mengangkat kepalanya dan memberi isyarat kepada dua temannya yang berdiri di samping. Keduanya juga merupakan anggota skuadron lapis baja baru, Madix dan Duke, dan keduanya juga memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Kemampuan luar biasa mereka terbukti dari fakta bahwa Kuler memilih mereka untuk masuk ke skuadron lapis baja. Madix dan Duke mengangguk, mengeluarkan perangkat berbentuk bola dari tangan mereka, dan melemparkannya tinggi-tinggi ke langit. Segera, bagan bintang galaksi berbentuk heliks muncul di udara. Itu bersinar dalam kehampaan dan peta bintang secara bertahap membesar. Perlahan-lahan, pusat galaksi Bima Sakti dan 4 galaksi besar di arah utara, selatan, timur, dan barat menjadi jelas. Lusinan titik kecil berwarna merah terlihat di peta bintang. King Kuler, 32 titik kecil ini adalah tempat di mana pohon kekuatan kemungkinan besar berada. Senyuman di wajah Aiolos lenyap saat dia menjelaskan dengan cermat, setelah pemeriksaan, 28 titik ini telah dikecualikan, hanya menyisakan 4 lokasi untuk diperiksa. Silakan lihat, Raja Kuler. Aiolos menunjuk ke 4 titik kecil yang diberi tanda khusus. Titik-titik tersebut terletak terpisah di wilayah selatan dan timur wilayah utara, serta 2 tempat di wilayah timur. Planet Bahert ini, di wilayah timur, adalah planet yang kemungkinan besar memiliki pohon kekuatan. Hal ini karena, 300 tahun yang lalu, benda misterius yang mirip dengan buah pohon keperkasaan telah muncul di planet tingkat rendah, tidak jauh dari planet Bahert, dan, untuk sementara waktu, kemunculannya menyebabkan banyak keributan di sekitar bintang-bintang. Tetapi, ketika alien di sekitar bergegas untuk menyelidikinya, planet tingkat rendah telah berubah menjadi sunyi. Semua tandanya sama dengan yang dijelaskan dalam catatan pohon kekuatan. Pasti ada pohon kekuatan yang tumbuh di planet tingkat rendah itu. Aiolos menyimpulkan dengan percaya diri. Jadi, maksudmu buah pohon keperkasaan kemungkinan besar ada di planet Bahert itu? Kuler bertanya ketika sedikit kejutan menembus topeng acuh tak acuhnya. Ini adalah berita terbaik yang pernah dia dengar. Ya, Kuler melambaikan tangannya dan berkata, tunggu apa lagi? Cepat, kirim seseorang untuk memeriksanya. Saat ini, tekanan dari pihak ayahku semakin besar. Oh, ngomong-ngomong, jangan abaikan 3 tempat lainnya, saya tidak ingin ada yang salah. Ya, Raja Pendingin. Menghadapi aura Kuler yang mengancam, semua orang yang hadir tampak khawatir dan merespons dengan keras. Aiolos juga terkejut dalam hati. Tapi karena dia pernah melihat Raja Kuler melepaskan auranya, dia jauh lebih tenang dibandingkan yang lain. 2 anggota skuadron lapis baja baru, Madix dan Duke, agak tidak tahan dengan aura ancaman Kuler. Saat ini, mereka berkeringat deras, hampir sujud di tanah. Dengan mata penuh ketakutan, mereka memandang ke arah Kuler. Raja Kuler, ada satu hal lagi. Aiolos ragu-ragu sejenak dan berkata pada Kuler. Berbicara, Aiolos menarik napas dalam-dalam dan berkata, Raja Kuler, ada 2 planet target yang terletak di medan bintang di area timur, dan jaraknya jauh dari area utara. Bahkan dengan pesawat luar angkasa tercepat, saya khawatir itu akan memakan waktu lebih dari 1 tahun. Selain itu, ada 2 planet di area tersebut yang berada di bawah pengaruh Tuan Frieza dan King Cold. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu, dan berusahalah untuk menyelidikinya. Saat ini, tujuan utamamu adalah menemukan buah pohon kekuatan, mengerti? Bibir ungu Kuler melengkung ke atas membentuk senyuman kejam. Sekarang, dia tidak peduli tentang apapun karena konfliknya dengan King Cold semakin meningkat. Tidak tahu bagaimana Raja Dingin mengetahui bahwa dia sedang mencari buah Tree of Might. Baru-baru ini, konflik antara pasukan wilayah timur dan utara telah menjadi jauh lebih sengit dari biasanya dan tampaknya ayah perkasanya mulai kehilangan kesabaran. Namun, semua ini hanya bersifat sementara. Setelah dia mendapatkan buah pohon keperkasaan, kekuatannya akan melonjak, dan seluruh wilayah utara akan berada di sakunya. Semuanya mundur. Setelah dia selesai berbicara, Kuler melambai pada mereka dan berjalan kembali ke singgasananya. Ya, Aiolos membungkuk dan minta diri. Ya Yang Mulia. Seolah-olah mereka baru saja menerima amnesti, para alien sambil menghadap Kuler dengan gemetar mundur dari aula. Mereka yang tidak memiliki keberanian tidak akan mampu bertahan di hadapan Raja Kuler. Bab 177, Siput. Baru setelah Madix dan Duke, anggota skuadron lapis baja yang baru, meninggalkan istana Kuler dan melangkah keluar untuk menikmati angin segar, tekanan ekstrim dan perasaan tercekik di hati mereka menghilang. Di antara skuadron lapis baja baru, hanya Kapten Aiolos yang mampu menjaga sikap tenang di sekitar Raja Kuler. Kapten Aiolos, bagaimana kita memilih orang yang akan pergi dan menjelajahi keempat planet itu? Madix bertanya pada Aiolos. Keempat planet yang diduga memiliki Tree of Might terletak di tempat khusus. 2 dari 4 planet terletak dalam lingkup pengaruh Yang Mulia Frieza dan Raja Dingin. Saat ini, kekuatan dari beberapa pihak sedang dalam kekacauan, dan kemungkinan besar mereka akan menimbulkan kesalahpahaman jika mereka dengan ceroboh bergegas ke sana. Begitu pula tidak ada orang yang berani berjalan-jalan di depan gua harimau, apalagi berpikir untuk mencabut gigi dari mulut harimau. Madix dan Duke tidak mau pergi. Aiolos melirik kedua rekannya, merenung sejenak dan berkata, meskipun 2 planet di wilayah timur dan selatan berada dalam jangkauan wilayah utara, kecil kemungkinannya pohon kekuatan ada di sana, jadi kirimkan prajurit dari Corp, untuk melihatnya seharusnya baik-baik saja. Namun, kita harus pergi sendiri ke 2 tempat di wilayah timur.
Setelah itu, Aiolos berhenti sejenak dan melanjutkan, tetapi, area timur bukanlah sebuah medan bintang yang kita kenal, dan kita juga tidak mengetahui situasi di sana. Maka dari itu, untuk amannya, lebih baik kita bergerak bersama. Jadi, saya akan pergi ke planet Dongke, dan kalian berdua akan pergi ke planet Bahert. Ingat, planet Bahert adalah prioritas utama. Kali ini, kalian berdua telah diberi kesempatan, dan kalian harus memanfaatkannya. Aiolos memperingatkan. Oke, dipahami. Baik Madix maupun Duke mengangguk, mengerti. Mereka lebih rela pergi ke wilayah timur yang asing dibandingkan wilayah selatan dan timur yang situasinya tidak diketahui. Di saat yang sama, mata mereka menatap tajam, karena mereka bisa memberikan kontribusi besar jika menemukan pohon kekuatan yang kemungkinan besar terletak di planet Bahert. Pikiran untuk menyembunyikan buah Tree of Might secara diam-diam, jika mereka menemukannya, tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Bagaimanapun, kengerian Raja Kuler masih terpatri dalam hati mereka. Mereka tidak berani memikirkan hal seperti itu sedikit pun. Kapten Aiolos telah memberi mereka kesempatan untuk menjelajahi planet Bahert, planet yang kemungkinan besar memiliki pohon kekuatan. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memberikan pelayanan yang baik. Jadi, baik Madix maupun Duke merawat hati mereka dengan penuh rasa syukur. Setelah itu, skuadron lapis baja baru berdiskusi dan merencanakan sebentar, dan memindahkan beberapa ahli dari korps pendingin karena dua sasaran di wilayah utara juga penting. Terlebih lagi, tempat itu terlalu sensitif, sehingga alien yang ditunjuk untuk menjalankan misi semuanya adalah ahli. Segera, beberapa sinar cahaya indah muncul dari planet Kuler dan melesat jauh ke alam semesta. Beberapa hari kemudian, Istana Raja Colt. Di tengah aula yang megah, Raja Dingin yang tinggi dan kokoh, dengan santai bersandar di singgasana, minum dari gelas anggur di tangannya dengan ekspresi puas. Anggur berkualitas adalah kemewahan sejati, tetapi rasanya paling enak hanya jika diminum saat suasana hati sedang baik. Benar, apa pergerakan terbaru di tempat Kuler? Raja Dingin bertanya tanpa peringatan apapun. Alien di sisinya membeku sejenak dan buru-buru menjawab, sejak korps Kuler bentrok dengan pasukan tempur terkuat yang mulia di planet Fedoya di wilayah timur, pasukan sirkuler melemah, dan tidak ada yang berubah untuk saat ini. Itu bagus. King Colt menyesap anggur merah, meluruskan gelasnya dan berdiri. Hehe, buah Tree of Might, benda dari legenda itu. Bagaimana bisa ditemukan dengan mudah? Anak keren, kenapa dia belum belajar menjadi baik seperti adiknya Frieza? Sekarang, dia bahkan ingin memberontak melawan raja ini. Hehehe, King Colt tertawa ketika cahaya dingin muncul di mata merahnya. Karena Kuler menaruh harapannya pada apa yang disebut buah pohon perkasa itu, tentu saja, dia telah memupuk tujuan untuk melampaui raja ini sejak lama. Meskipun dia berhati-hati terhadap Kuler, dia jelas tidak takut sama sekali. Ia murka saat pertama kali mendapat informasi bahwa Kuler sedang mencari buah Tree of Might, dari salah satu mata-matanya di tempat Kuler. Tapi, setelah itu, dia mencibir. Dia menganggap upaya Kuler untuk menemukan buahnya dan memberontak melawannya, Raja Dingin, sia-sia dan naif. Meskipun dia tidak percaya pada keberadaan pohon keperkasaan, namun untuk amannya, dia masih meminta orang-orang memantau dengan cermat setiap gerakan dari sisi Kuler. Tindakan Kuler, beberapa tahun terakhir, semakin tidak terkendali. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada ayahnya. Sebagai pemimpin ras Frost Demon, King Colt merasa sangat tidak puas. Karena dia menderita luka-luka dalam pertarungannya melawan Raja Davido, dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di balik layar, dan membagi wilayahnya dan menyerahkan pengelolaannya kepada kedua putranya. Siapa sangka setelah bertahun-tahun, seiring bertambahnya kekuatannya, ambisi Kuler akan mulai tumbuh. Kini, ia bahkan berani memberontak terhadap ayahnya secara terang-terangan. Pemikiran ini menyebabkan King Colt memancarkan aura dingin dan mematikan, yang membuat suhu di sekitarnya turun di bawah titik beku. Perhatikan setiap gerakan Kuler, jika ada yang tidak biasa, segera laporkan padaku. King Colt melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara acuh tak acuh. Jika pohon keperkasaan yang legendaris itu memang ada, aku akan membiarkan bocah Kuler itu terus mencarinya, dan ketika dia menemukannya, pohon itu pada akhirnya akan jatuh ke tangan raja ini. Raja Dingin mencibir dalam hatinya. Ras Frost Demon tidak memiliki apa yang disebut cinta keluarga. Sebaliknya, para anggota ras memanfaatkan satu sama lain tanpa keberatan. Ya, Raja Dingin. Alien itu menjawab dengan suara keras dan membungkuk, sebelum keluar dari istana. Pada saat yang sama, di medan bintang yang jauh dari markas Kuler. Planet Siput. Ini adalah markas besar Force of Slug, penguasa suatu generasi. Siput awalnya adalah seorang Namekian. Ia baru saja lahir saat planet Namek mengalami perubahan iklim yang besar. Sebagai super Namekian yang berbakat surgawi, Slug terlahir jauh lebih kuat daripada pejuang dewasa di planet Namek, menjadikannya salah satu pejuang jenius yang langka di planet Namek. Untuk membiarkannya bertahan hidup, orang tuanya mengirimnya ke planet Slug yang tidak dikenalnya untuk hidup. Tapi Slug adalah tipe Namekian yang berbeda. Sebagai super Namekian yang berbakat surgawi, Slug memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan, dan pada saat yang sama, memiliki hati yang sangat jahat. Berbicara tentang watak alami, Slug sangat kejam, dan perlakuan ini juga diterapkan pada bawahannya. Jika seseorang tidak menyenangkannya, meski hanya sedikit, mereka akan dibunuh.
Di masa mudanya, Slug terlahir dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa, melawan semua ahli di planet Slug dan menyatakan dirinya sebagai raja. Memproklamirkan dirinya sebagai klan iblis, dia secara bertahap mengumpulkan banyak bawahan di bawahnya. Selama bertahun-tahun, dia dan bawahannya mengamuk di alam semesta, melakukan segala jenis kejahatan. Kejahatan di hatinya dan kekuatan bertarungnya tumbuh seiring bertambahnya usia. Slug hanya memiliki sedikit lawan di wilayah utara, dan memproklamirkan diri sebagai kaisar alam semesta untuk sementara waktu. Namun, sejak dia bertemu Raja Dingin dan putra-putranya, bayangan besar telah menutupi jalannya sebagai kaisar alam semesta. Kekuatan ras Frost Demon jauh melampaui imajinasi Slug. Bahkan, sebagai super Namekian yang langka, Slug jauh dari tandingannya. Terutama mengingat pertarungannya dengan Kuler di masa lalu, Lord Slug yang selalu sombong, mengalami trauma terbesar dalam hidupnya. Menghadapi kekuatan Kuler yang luar biasa, Slug dengan mudah dikalahkan. Wilayahnya, yang diperoleh dari kampanye bertahun-tahun, sepenuhnya dibagi oleh ras Frost Demon. Untuk bertahan hidup, Slug hanya bisa bersembunyi di planet Slug kecil ini. Ini adalah penghinaan terburuk dalam hidup Slug. Siput ingin membalas dendam, tetapi ia ditolak oleh waktu, musuh yang sangat sulit dikalahkan. Beberapa ratus tahun telah berlalu, dan dia sudah menjadi tua. Meskipun penampilannya seperti orang parubaya, matanya menunjukkan tanda-tanda usia dan kerusakan. Ras Frost Demon sangat kuat, sementara tubuhnya berangsur-angsur bertambah tua, ini membuatnya mustahil untuk mewujudkan mimpinya. Bab 178, Inoshikacho. Raja Siput, kami baru saja menerima pesan dari mata-mata kami di dalam Kuler Corps. Kuler sedang mencari buah dari pohon kekuatan yang legendaris. Saat Raja Siput berkubang dalam rasa frustrasi karena mimpinya yang telah lama diidam-idamkan ditolak, seorang alien berkulit hijau kokoh berlari mendekat, berdiri di hadapannya dan melaporkan. Pohon buah Might. Matanya yang keruh dan redup tiba-tiba bersinar saat Siput menjadi bersemangat. Apakah pohon buah perkasa ini, seperti yang tercatat dalam sebuah dokumen, adalah buah kehidupan yang terkondensasi setelah menyerap esensi seluruh planet? Siput bertanya dengan nada mendesak. Jika itu benar-benar buah dalam legenda, yang dipadatkan setelah menyerap esensi seluruh planet, maka buah itu pasti bisa memperpanjang umur dengan selisih yang signifikan setelah dimakan. Ya yang mulia, alien hijau itu berteriak, wajahnya memerah karena kegembiraan. Legenda menyatakan bahwa ketika pohon buah perkasa tumbuh, ia akan menyerap seluruh esensi planet kehidupan. Setelah buahnya tumbuh sempurna, planet ini akan berubah menjadi gurun dan tandus selama beberapa ratus tahun. Betapa indahnya buah ini karena telah dipadatkan dari begitu banyak vitalitas. Ceritakan padaku detailnya. Siput merasa vitalitasnya melimpah lagi, dia telah menemukan kembali tujuannya untuk berjuang. Seperti ini, alien tersebut melaporkan semuanya secara detail dan menjelaskan alasan di balik bentrokan pasukan Kuler dan King Cold, dan juga memberikan analisis yang tepat. Dengan kata lain, Kuler telah memilih 4 planet sebagai kemungkinan targetnya. Siput mengelus dagunya, dan matanya yang keruh tiba-tiba berbinar. Meiji, segera kerahkan orang, aku harus segera mendapat kabar tentang pohon buah perkasa sebelum Kuler. Tapi Raja Siput, Kuler telah mengirim skuadron lapis baja secara pribadi untuk melaksanakan misinya, jadi orang-orang kita mungkin bukan tandingannya. Kata alien hijau itu, agak bingung. Siput melambaikan tangannya dan menjawab, jangan khawatir tentang skuadron lapis baja. Area timur jauh dari sini, dan terlebih lagi, kami lebih dekat ke area timur daripada Kuler dan lainnya. Bahkan jika skuadron lapis baja menemukan keberadaan buah Tree of Might, kita bisa menjadi orang pertama yang bergegas ke sana dan mendapatkan buah Tree of Might. Jadi, yang terpenting bagi kami adalah mencari dengan cepat dan menyeluruh di wilayah selatan dan timur wilayah utara, sebelum orang-orang Kuler datang. Bagaimanapun, itu adalah wilayah Frieza dan King Cold. Saya tidak akan merasa nyaman karena ini menyangkut Frost Demon Rache. Jika kebetulan buah pohon perkasa muncul di 2 area ini, sayang sekali. Slug sangat takut pada Frost Demon Rache sejak dia kalah dari mereka. Ya, bawahan ini mengerti. Alien hijau itu menjawab dengan suara nyaring. Mereka adalah alien yang mengikuti Raja Siput sejak awal. Dari sudut pandang mereka, hari-hari mereka hanya akan baik jika Raja Siput menjadi lebih kuat. Bumi, matahari yang cerah menyinari pantai dan menampakkan sedikit kilauan cahaya sebening kristal. Sinar matahari di pantai tidak terik, malah memberikan rasa hangat. Siling dan Miers bermain-main di laut. Laun, yang mengenakan baju renang hijau dan diikat pita merah, juga bermain-main dengan mereka di samping. Namun, peluncuran tetap berada di tepi pantai dan belum masuk ke dalam air. Beberapa hari yang lalu, setelah meninggalkan Menara Korin, Siaya membawa Laun bersamanya ke Villa Siling, yang dibeli di kota semenanjung. Awalnya saat pertama kali bertemu dengannya, Siling dan Miers tidak tertarik dengan Laun yang memiliki sifat lembut dan pendiam. Terutama karena kekuatan pertempuran peluncurannya lemah, hanya sedikit lebih dari 40. Mereka takut akan membunuhnya hanya dengan bernapas di dekatnya. Namun, setelah berinteraksi satu sama lain selama jangka waktu tertentu, dan terutama setelah mencicipi makanan lezat yang dimasak oleh Laun, Siling mulai memandang Laun dengan sudut pandang yang baik dan secara bertahap beradaptasi dengan keberadaan Laun. Kesenjangan antara ketiga gadis itu segera menghilang. Luncurkan, apakah kamu tidak akan bermain dengan mereka?
Siaya bertanya sambil berjalan mendekat dan menunjuk ke arah Siling dan Miers, yang sedang terbang di atas permukaan laut dan sesekali menimbulkan ombak besar. Laun diam-diam menggelengkan kepalanya, Siling dan Miers terlalu kuat, jadi saya akan menonton dari sini saja. Setelah mendengar ini, Siaya menganggukkan kepalanya. Memang benar, rata-rata manusia tidak akan mampu bertahan bermain bersama orang-orang seperti Siling. Gelombang besar muncul dengan setiap gerakan yang mereka lakukan, dan gelombang yang menghantam kembali memiliki kekuatan melebihi puluhan ribu ton. Bukankah itu akan membuat orang normal takut sampai mati? Hei, Laun, kenapa kamu duduk di sana? Datang dan bermainlah bersama kami. Setelah bermain dengan Siling beberapa saat, Miers yang mulai merasa bosan berteriak ke arah Laun yang sedang duduk di tepi pantai. Pergilah, aku akan membuat mereka memperhatikan. Oke, Laun yang sudah lama ingin pergi berlari menuju laut. Dengan santai, Siaya berjemur di bawah sinar matahari. Dia menemukan sinar matahari hangat yang menyinari tubuhnya sangat nyaman. Dia mengangkat kepalanya, memandang ke arah laut biru jernih dan melihat ketiga gadis itu bersenang-senang. Siling adalah yang tertua di antara mereka, mendekati usia dewasa. Saat dia memikirkan semua ini, gelombang kelelahan menyerangnya, dan di bawah angin laut yang hangat, Siaya secara tidak sengaja tertidur. Ketika dia bangun, dia menemukan Siling dan Miers sedang membangun istana pasir di sekelilingnya sementara Laun mengawasi dari samping. Oh, ngomong-ngomong, Miers, apakah ekor di belakangmu itu asli? Peluncuran menunjuk ke ekor coklat berbulu di belakang Miers. Dia sudah lama ingin menanyakan pertanyaan ini tetapi merasa malu. Setiap Saiyan memiliki ekor. Miers melingkarkan ekornya di pinggangnya dan menjawab seolah itu adalah sesuatu yang wajar. Lalu, kenapa Siaya dan Siling tidak punya ekor? Mereka juga orang Saya. Hehe, karena orang Saya berubah menjadi kera besar saat bulan purnama. Jika bakat terpendam mereka tidak bagus, kemungkinan besar mereka akan kehilangan rasionalitasnya setelah transformasi tubuh. Jadi, aku dan Siling Jat melepaskan ekor kami sejak dini. Siaya menjawab sambil tersenyum. Meskipun orang Saya dapat berubah menjadi kera besar berkekuatan 10 kali lipat dengan bantuan ekornya, rasionalitasnya akan mudah hilang jika tidak dikendalikan dengan benar. Siaya masih ingat saat Siling bertransformasi di planet Selma, malam itu penuh dengan bahaya besar. Oh, Erem, aku ingin kembali ke desa asalku untuk melihat-lihat. Siaya, bisakah kamu menemaniku? Peluncuran tiba-tiba bertanya. Sudah beberapa tahun sejak Laun kembali ke desa asalnya di mana penduduk desa dibunuh oleh bandit. Oke, Siaya setuju. Tapi, berbicara tentang desa asal Laun, dia belum pernah mendengarnya menyebutkannya sebelumnya. Ketika dia pertama kali bertemu Laun, dia berkeliaran di luar sendirian. Dia telah mendengar bahwa keluarganya dibunuh oleh para bandit. Sekarang dia ingin kembali, mungkin untuk mempersembahkan korban kepada keluarganya. Jadi, mereka kembali ke villa untuk berganti pakaian. Siaya mengenakan pakaian latihan berwarna putih, sementara para gadis berganti pakaian modis yang cantik. Segera, mereka terbang tinggi ke langit, peluncuran juga dilakukan, di Flying Nimbus. Desa asal peluncuran adalah desa terpencil. Hanya ada jalan terjal yang membelah gunung, menuju keluar. Itu adalah desa pegunungan yang sederhana, jauh dari dunia duniawi yang ramai. Banyak penduduk desa yang melarikan diri setelah desa tersebut dijarah oleh bandit beberapa tahun yang lalu. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, desahan akan adanya tempat tinggal manusia berangsur-angsur kembali terlihat di sekitarnya. Di sudut terpencil desa tua, Laun berlutut di depan kuburan. Itu adalah makam kakeknya. Setelah mempersembahkan korban kepada kakeknya, Laun menyeka air matanya, kembali ke sisi Siaya dan mengucapkan terima kasih telah ikut denganku. Siaya menepuk rambut indah biru tua Laun dan memberi isyarat kepada Siling untuk melangkah maju dan menghiburnya. Ini karena perkataan Siling akan jauh lebih efektif, karena dia juga seorang perempuan. Tidak apa-apa, kami akan menjadi keluargamu di masa depan, kata Siling. Ya, di sampingnya, Miers menganggukkan kepalanya berulang kali, tetapi matanya menoleh saat memikirkan masakan lezat Laun. Bocah ini telah menjadi sangat licik. Oke, ini sudah larut, tidak perlu kembali, jadi kita cari penginapan terdekat saja. Hei, sepertinya ada desa di gunung itu. Kita bisa menginap di sana malam ini. Siling menyarankan ketika dia melihat asap mengepul di sisi lain gunung besar. Oke, kali ini, mereka tidak terbang. Sebaliknya, mereka berjalan menuju gunung. Di gunung yang bergelombang, jalan berliku-liku terbentang dari gunung besar itu. Ini adalah satu-satunya jalan menuju keluar beberapa desa terdekat. Klik-klak, suara traktor yang dihidupkan bergema, dan asap hitam muncul. Sebuah traktor berisi barang bawaan bergerak dengan kecepatan penuh, dengan cepat menuju ke sisi lain gunung dengan panik. Apa yang telah terjadi? Siaya menghalangi jalur traktor dan bertanya. Sopir yang melarikan diri bersama keluarganya turun dari traktor, menyeka keringatnya dan berkata, monster telah muncul di depan. Anda tidak harus maju. Saat ini, semua orang melarikan diri. Monster apa? Mendengarnya, Miers langsung menjadi bersemangat. Itu Inoshikacho, monster misterius yang berspesialisasi dalam menghancurkan desa. Desa-desa tempat ia muncul, di masa lalu, semuanya hancur total. Bab 179, siapa yang membunuh Inoshikacho? Apa itu Inoshikacho? Apakah itu babi hutan? Setelah traktor melaju,
Miers dengan penasaran mengedipkan matanya. Mengingat lezatnya rasa babi guling panggang, dia mau tidak mau menelan ludahnya. Babi hutan, menurutku rasanya tidak enak, jawab Siaya dengan ekspresi aneh. Baru saja, ketika penduduk desa menyebut nama, Inoshikacho, Siaya hanya mengira nama itu terdengar familiar. Namun, ketika Miers menyebut babi hutan, Siaya teringat bahwa memang ada monster bernama Inoshikacho di dunia Dragon Ball. Itu adalah makhluk aneh yang dibesarkan oleh Master Roshi dan Master Sen ketika mereka masih muda dan ketika Son Goku sedang dalam perjalanan untuk berlatih setelah berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri dunia ke-21, dia bertemu Inoshikacho. Saat itu, mereka bekerja sama dengan Tien Shinhan dan Chiaotzu dalam menipu penduduk desa. Setelah Tien Shinhan dan Chiaotzu membuat Inoshikacho membuat kekacauan di desa, mereka akan tiba, dengan kedok, melewati seni bela diri, dan membantu penduduk desa menghilangkan Inoshikacho yang berbahaya dan menerima hadiah. Sederhananya, ini adalah tindakan curang yang tidak hanya brilian tetapi juga sangat efektif. Terserah, ayo kita pergi dan melihat dulu. Mungkin rasanya enak. Miers berkedip, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Baiklah, kita akan pergi dan melihatnya, jawab Siaya sambil tersenyum. Inoshikacho telah muncul, mungkin dia juga bisa melihat Tien Shinhan saat kecil. Saat ini, Tien Shinhan dan Chiaotzu harus berlatih di bawah bimbingan Master Sen. Meskipun Tien Shinhan, calon prajurit Z, memiliki kepribadian yang kejam sejak awal, dia akhirnya membuka lembaran baru dan mempertaruhkan nyawanya beberapa kali untuk mempertahankan perdamaian bumi. Siaya sangat mengaguminya. Sayangnya, dalam pertempuran selanjutnya, kekuatannya menjadi tidak penting, dan dia secara bertahap menghilang ke dalam arus waktu. Tapi, dia jauh lebih baik daripada Laon, yang telah terkubur lebih dalam, setidaknya, dia sering muncul. Oleh karena itu, mereka mempercepat langkah mereka, dan, dalam sekejap mata, beberapa bayangan muncul melintasi jalan pegunungan. Langkah kaki mereka tampak lambat, tetapi dengan setiap langkah jaraknya semakin mengecil. Satu langkah mereka menempuh jarak puluhan meter, dan dalam sekejap mata, mereka menghilang di tengah jalan pegunungan yang berliku-liku. Desa pegunungan tetangga. Akibat amukan Inoshikacho, rumah-rumah roboh dan lahan pertanian di desa hancur. Orang dewasa desa yang kuat dan sehat mengambil senjata untuk bertarung melawan Inoshikacho. Namun, mereka semua terlempar karena kekuatan kasarnya, dan menerima luka parah. Ah, itu Inoshikacho, kelihatannya jelek sekali, sepertinya tidak enak. Suara wanita yang tajam terdengar. Miers melompat, mendarat di atas pohon besar, setinggi 7 hingga 8 meter, dan menyimpulkan dengan suara yang agak menyesal, sambil menatap makhluk aneh yang terus-menerus menyerang dengan kekuatan kasar di sebuah peternakan. Inoshikacho memiliki kulit biru tua. Ia bertubuh babi hutan, tanduk di kepala dan sayap mirip kupu-kupu di punggungnya. Penampilannya jelek tapi lucu. Pada saat ini, Inoshikacho terengah-engah sambil melukai penduduk desa yang menyerang dengan kekuatan kasarnya. Itu benar-benar Inoshikacho dari Master Sen. Apakah Tien Shinhan dan Chiaotzu akan berada di sini juga seperti di karya aslinya? Siaya, yang berdiri di samping Miers, tersenyum dan mengamati sekeliling. Siaya, apakah Inoshikacho ini sangat kuat? Karena dia masih belum bisa merasakan Ki, Laon tidak bisa menentukan kekuatan Inoshikacho secara akurat. Miers mengerutkan bibirnya menjadi senyuman menghina, kuat. Itu hanya sampah. Kekuatan pertempurannya kurang dari 70. Saya bahkan tidak perlu menyerang, menggunakan Ki saja sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi bubur daging. 70 battle power tidak layak disebutkan di depan Miers. Dia tidak perlu menggerakkan atau menyentuhnya, dan bisa membunuh Inoshikacho hanya dengan aura mengesankan yang telah dipadatkan menggunakan Ki-nya. Ini mirip dengan saat Son Goku bertarung dengan Frieza di planet Namek, hanya perlu menatap tanah untuk membuat lubang besar di dalamnya dan menguburkan Vegeta yang sudah mati. Ini adalah penggunaan Ki. 70 kekuatan pertempuran, orang-orang itu bukan tandingannya. Karena terkejut, Laon menggelengkan kepalanya. Kekuatan pertempurannya hanya sedikit di atas 40, dan dia bahkan tidak bisa menunjukkan 30 kekuatan pertempuran dalam mode berambut biru. Siaya tersenyum dan melirik ke arah Miers, Miers, jangan terlalu pamer, dan hadapi Inoshikacho itu. Baiklah, Miers merespons dengan gembira. Tubuhnya berkelebat dan muncul di depan Inoshikacho. Ketika mereka melihat seorang gadis kecil muncul di depan monster berbahaya itu, para lelaki desa yang kuat dan sehat semuanya panik dan berteriak, ini berbahaya, cepat kembali. Miers tidak menghiraukan peringatan penduduk desa dan melontarkan senyuman lebar kepada mereka. Setelah itu, dia berbalik dan mengamati Inoshikacho dengan penuh minat. Inoshikacho sepertinya secara naluriah merasakan ancaman terhadap nyawanya. Ia segera merespons dan, menggerakkan tubuhnya yang gemuk, mundur ke belakang sambil terengah-engah, kedua kuku depannya bergesekan dengan tanah. Apa yang sedang terjadi? Kenapa sepertinya Inoshikacho takut? Penduduk desa melihat Inoshikacho bertingkah ketakutan. Tidak mungkin, bagaimana Inoshikacho bisa takut pada gadis kecil ini? Itu benar, lihat. Penduduk desa mengucek mata karena tidak percaya. Inoshikacho benar-benar mundur ketakutan karena gadis kecil itu. Apa yang telah terjadi? Inoshikacho, yang bahkan tidak bisa ditundukkan oleh serangan gabungan dari puluhan orang dewasa, tiba-tiba takut pada seorang gadis kecil yang tampaknya tidak lebih tua dari 10 tahun. Hehe, biarkan aku mencicipi rasa dagingmu. Miers menghapus air liurnya dan mengucapkan kata-kata biadab ini.
Saraf Inoshikacho tegang, dan ia terus mundur. Ia mengepakkan sayap kupu-kupunya, dan partikel debu kecil yang berterbangan memancarkan cahaya fluoresensi samar segera tersebar dari atas sayap. Memanfaatkan kesempatan itu, Inoshikacho kabur. Batuk, apa ini? Miers melambaikan tangannya dan terbatuk keras, wajahnya perih. Tiba-tiba, jejak niat membunuh muncul di mata gelapnya. Makhluk kecil yang lemah ini berani berkomplot melawannya. Miers yang ingin pamer merasa sangat terhina. Dia mengumpulkan bola kecil sinar listrik di tangannya dan melemparkannya ke Inoshikacho. Sinar cahaya yang berkilauan melintas di langit, dan gelombang energi yang dialiri listrik berhasil mengenai sasaran. Dengan suara gemuruh dan raungan yang menyayat hati, Inoshikacho ambruk di kawah besar di tengah ledakan besar, tidak bergerak. Dengan 180.000 kekuatan pertempuran, Miers dapat dengan santai melambaikan tangannya, dan gerakan itu akan menciptakan badai dahsyat yang dapat melanda seluruh benua. Lalu apa yang akan terjadi dengan gelombang energi? Ketika mereka melihat Inoshikacho yang mengerikan itu tidak bergerak hanya dengan serangan biasa dari gadis kecil itu, entah dia sudah mati atau belum, penduduk desa yang menyaksikannya semua tercengang dan merasa pusing. Merasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, penduduk desa mencubit paha mereka. Sakit, jadi ini sebenarnya bukan mimpi. Sangat kuat, gadis kecil ini, apakah dia seorang seniman bela diri yang legendaris? Saya mendengar bahwa seorang seniman bela diri jauh lebih kuat daripada orang normal. Ya, aku juga pernah mendengarnya. Penduduk desa sempat lesu untuk beberapa saat tetapi segera terjadi diskusi yang memanas. Mengenai Miers, yang telah melenyapkan Inoshikacho, mereka langsung memberinya identitas seorang seniman bela diri. Dari pemahaman mereka, hanya seniman bela diri yang bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Baiklah, Laun, bisakah kamu membantuku membuat Inoshikacho ini menjadi sebuah hidangan? Saya ingin mencicipinya. Miers bertanya pada peluncuran. Dia jelas 1 tahun lebih muda dari Laun, namun dia sepertinya mengabaikannya. Oke, peluncuran dibalas dengan senyuman bahagia. Saat ini, karena suara ledakan sebelumnya, 2 sosok di kejauhan datang untuk melihat. Ketika mereka melihat Inoshikacho yang mati tergeletak di dalam kawah, seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam, wajah mereka berubah drastis, dan mereka buru-buru berlari. Siapa kalian? Siapa yang membunuh Inoshikacho milik Master? Kedua orang itu tidak tinggi. Mereka mengenakan pakaian seni bela diri berwarna hijau, dengan topi di kepala. Bab 180, peluncuran berambut pirang. Yang mengherankan, mereka adalah Tien Xin Han dan Chiaotzu. Suasana hati Tien Xin Han sedang buruk saat ini. Inoshikacho, yang telah diserahkan oleh guru, 2 hari yang lalu, tiba-tiba habis, jadi dia dan Chiaotzu mengejarnya sampai ke sini, namun, mereka tidak menyangka kalau makhluk itu akan dibunuh oleh seseorang. Siapa kamu? Siapa yang membunuh Inoshikacho milik Master? Tien Xin Han menatap dingin ke 4 orang di depannya. Inoshikacho guru telah dibunuh oleh seseorang. Dia dan Chiaotzu pasti akan bertanggung jawab. Pikiran tentang kemungkinan menghadapi hukuman tuan mereka setelah kembali memperburuk suasana hati Tien Xin Han. Namun, Tien Xin Han, bagaimanapun juga, telah belajar di bawah bimbingan guru Sen selama bertahun-tahun, jadi dia secara naluriah dapat merasakan bahwa sisi keteraturannya luar biasa. Pada saat yang sama, si ayah juga mengamati 2 anak muda yang sering bepergian di hadapannya yang bergegas mendekat. Apakah mereka Tien Xin Han dan Chiaotzu? Ini adalah pertama kalinya dia melihat Z Warrior dari karya aslinya, mau tak mau dia merasa sedikit penasaran. Masih ada 8 tahun lagi untuk memulai alur cerita, jadi Tien Xin Han dan Chiaotzu belum dewasa. Mereka tidak tinggi, dan kekuatan pertempuran mereka saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan pertempuran yang mereka miliki ketika mereka muncul di alur cerita. Kekuatan pertempuran Tien Xin Han saat ini hanya 43, tapi sungguh luar biasa baginya untuk mencapai level ini sebelum mencapai usia 10 tahun, seru si ayah dalam hatinya. Chiaotzu juga tidak buruk. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan pertempuran yang besar pada usia 5 hingga 6 tahun, baik Chiaotzu dan Tien Xin Han masih dianggap sebagai yang terbaik di antara rekan-rekan mereka. Itu akan menjelaskan mengapa Guru Sen menerima mereka sebagai muridnya. Aku membunuhnya, lalu kenapa? Miers melotot, nadanya angkuh. Dia ingin makan babi panggang, namun ada yang berani melontarkan pernyataan tidak bertanggung jawab seperti itu. Apakah dia lelah hidup? Ketika tatapannya terfokus pada Tien Xin Han dan Chiaotzu, aura yang tak berwujud dan mengesankan mengambil bentuk angin puyuh dan menyapu ke arah mereka, seperti gelombang yang mengerikan. Ekspresi Tien Xin Han berubah drastis seolah-olah dadanya telah dipukul oleh palu godam, dan dia terhuyung mundur, butiran keringat dingin menetes di dahinya. Siapa bocah nakal ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tien Xin Han hampir tidak bisa berdiri saat dia menatap Miers dengan heran. Tien Xin, orang ini sangat berbahaya. Chiaotzu menarik lengan baju Tien Xin Han, bahkan orang muda seperti dia pun bisa merasakan bahayanya. Tien Xin Han mengangguk dengan ekspresi muram. Dia tahu bahwa dia telah bertemu tandingannya kali ini. Tampaknya gadis kecil, yang tampaknya seumuran dengannya, benar-benar ahli. Tien Xin Han menyimpulkan dalam hatinya. Perasaan tidak mampu melakukan apapun, hanya dialami di depan tuannya, Tuan Sen. Mungkinkah kekuatan gadis kecil ini sudah sebanding dengan tuannya? Tapi, bagaimana mungkin? Tuannya Sen adalah seorang ahli seni bela diri yang setenar Tuan Rossi, dewa seni bela diri. Dia sangat kecil,
namun sudah sangat kuat. Tidak, bahkan mungkin guru belum tentu lawannya. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benak Tian Xinhan yang bahkan dia tidak berani mempercayainya. Ini membuatnya takut. Cukup Miers, tarik auramu. Siaya melangkah maju dan dengan lembut berteriak agar dia berhenti. Dia tahu jika dia tidak menghentikannya, dia akan membunuh Tian Xinhan, Z-Warrior masa depan. Oh, Miers mengangkat bahu dan mundur ke samping, tanpa berkata apa-apa. Tekanan yang menyelimuti Tian Xinhan dan Qiao Tzu lenyap. Apakah kamu membesarkan Inoshikacho ini? Siaya tiba di depan mereka dan bertanya pada Tian Xinhan dengan suara acuh tak acuh. Dalam karya aslinya, Inoshikacho sengaja dilepaskan oleh Tian Xinhan dan Qiao Tzu untuk memeras uang dari penduduk desa. Apa? Ada yang membesarkan Inoshikacho. Desa kami dihancurkan oleh Inoshikacho ini. Apa yang mereka inginkan dengan membesarkan Inoshikacho? Mendengar bahwa Inoshikacho dibesarkan oleh seseorang, penduduk desa langsung diliputi kebencian, dan dikutuk. Karena kebencian Inoshikacho, beberapa desa di dekatnya telah hancur. Ya, Tian Xinhan mengerang dan mengangguk, mengakui. Biasanya, dia tidak akan memandang penduduk desa ini sama sekali, tapi sekarang karena ada ahli misterius yang hadir, dia hanya bisa jujur dan mengakuinya. Tapi, kali ini, dia kabur dengan sendirinya. Tian Xinhan dengan cepat menambahkan. Bagus kalau kamu mengakuinya, kami sudah membunuh Inoshikacho ini. Sebagai tuannya, bagaimana Anda akan mengambil tanggung jawab? Meluncurkan. Siaya tiba-tiba berteriak. Apa? Peluncuran ditanggapi secara refleks. Siaya tersenyum padanya dan berkata kepada Tian Xinhan, selama kamu bisa mengalahkan rekanku, dan memberi kompensasi kepada penduduk desa atas kerugian mereka maka aku akan melepaskanmu kali ini. Setelah mendengarkannya, Tian Xinhan menatap Laon dan melihat gadis berambut biru itu tidak istimewa, dia mengangguk setuju. Oke, aku bisa berdebat dengan temanmu. Laon, yang baru sekarang memahami maksud Siaya, berulang kali melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya tidak tahu seni bela diri apapun. Dia melanjutkan menatap Siaya dengan sedih. Di Corin Tower, Laon hanya mempelajari cara menanam kacang sensu. Dia tidak tahu cara bertarung. Bukan kamu yang akan berdebat dengannya, peluncuran lainnya adalah. Dia juga harus keluar untuk berolahraga. Siaya membalas peluncuran. Setelah mendengarkannya, Laon membeku sebelum dia menyadari niat Siaya. Dirinya yang lain telah belajar seni bela diri dari Corin, jadi pertarungan seharusnya tidak menjadi masalah. Segera, dia berkata dengan gembira, benar, kenapa aku tidak memikirkannya. Dia mengambil segenggam rambut dan menggunakannya untuk menggelitik lubang hidungnya. Hidungnya langsung gatal. Aduh, rambut biru Laon tiba-tiba berubah menjadi emas, dan ekspresi polosnya menjadi garang dan mengintimidasi, bahkan temperamennya pun menjadi berbeda. Kepribadiannya telah berubah total. Peluncuran berubah. Miers mengerutkan alisnya dan melihat dengan ekspresi penasaran. Kepribadian ganda, mata indah Siling tiba-tiba berbinar. Di mana ini? Peluncuran berambut pirang melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di desa pegunungan yang tidak dikenalnya dan merenung, mungkinkah, diriku yang lain akhirnya bersedia meninggalkan tempat yang mengerikan itu? Hahaha, akhirnya lolos dari tempat mengerikan itu. Laon yang berambut pirang tertawa terbahak-bahak, jelas senang. Pada saat ini, peluncuran berambut pirang memperhatikan Siaya di samping dan berpikir, orang itu terlihat familiar. Di mana saya pernah melihatnya sebelumnya? Tiba-tiba, dia teringat, bukankah dia pelaku yang mengirimnya ke Menara Corin? Oh tidak, kenapa orang ini juga ada di sini? Sepertinya aku tidak bisa melarikan diri kali ini juga. Kenapa kamu juga ada di sini? Laon yang berambut pirang tertawa canggung sementara tubuhnya merosot karena kekalahan. Peluncuran berambut pirang, sudah lama tidak bertemu. Siaya tersenyum tipis dan menyapa. Dia memperhatikan energi dalam tubuh Laon mulai bergerak setelah transformasinya. Jika peluncuran berambut biru sebelumnya hanya dapat mengerahkan 20 atau 30 kekuatan pertempuran, maka setelah bertransformasi menjadi peluncuran berambut pirang, dia dapat mengerahkan 100% kekuatannya. Benar saja, hanya peluncuran berambut pirang yang bisa mengerahkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya. Kalau begitu, katakan padaku, mengapa kamu menyuruhku keluar? Laon yang berambut pirang tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia berbicara dengan kurang ajar karena babi mati tidak takut air mendidih. Hehe, aku mengeluarkanmu karena aku ingin melihat hasil latihanmu dalam 2 tahun terakhir ini. Nah, apakah kamu melihat orang itu? Kalahkan dia. Jika tidak, kamu mengerti, kan? Siaya menunjuk Tian Xinhan dan tertawa ke arah peluncuran. Peluncuran berambut pirang bergidik. Dia ingat bahwa orang ini pernah membawanya terbang ke langit, dan butiran keringat dingin mengalir. Serahkan orang ini padaku. Laon yang berambut pirang berbicara dengan nada keras. Setelah itu, dia menghampiri Tian Xinhan dan Qiao Tzu. Nak, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Jika aku tidak mengalahkanmu, maka hari ini, aku harus menderita. Alis Tian Xinhan menggeliat dan dia mendengus ketika kulitnya berubah agak suram. Tianxin, teriak Qiao Tzu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Tian Xinhan berkata dengan dingin. Saat ini Tian Xinhan masih belum menerima ajaran Guru Roshi sehingga kepribadiannya masih sangat suram. Jika dia tidak khawatir dengan beberapa ahli misterius di sampingnya, mereka yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu, apakah mereka pria atau wanita, sudah lama dibunuh olehnya. Hehe,
Peluncuran berambut pirang ini sepertinya tidak banyak berlatih, tapi dia sangat menarik. Miers tertawa seolah dia menemukan mainan yang menarik. Kekuatan peluncuran berambut pirang hampir sama dengan manusia itu. Siling dengan ringan mengangguk. Siaya tersenyum sambil melihat mereka. Dalam karya aslinya, laun berambut pirang selalu menyukai Tian Xinhan. Meski pada akhirnya tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua, sekarang melihat mereka akan bertarung, dia menganggapnya cukup menarik. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.